Saya record dulu. Aduh, kembali lagi ke nol. Oke, selamat malam semuanya. Hari ini host kita Siska berhalangan karena papanya meninggal dunia ya. Jadi nggak bisa hadir sebagai host kita malam ini. Nah, malam ini kita kedatangan Pak Ernest Payuda nih. Halo, CEO. Bagi yang nggak kenal, belum kenal ya Pak, soalnya orang baru kan masih selama pandemi belum ketemu ya sama Pak Ernest ya. Pak Ernest ini adalah founder dan CEO-nya AFC Indonesia ya teman-teman ya. Jadi beliaulah yang berjuang melobi AFC Jepang tuh teman-teman untuk dipasarin di Indonesia. Walau di sana tuh beliau tuh diketawain habis-habisan tuh ceritanya ya. Tapi beliau nggak menyerah teman-teman. Akhirnya hadirlah AFC Indonesia sampai sekarang. Malah AFC Indonesia ini baru 3 tahun sudah mendongkrak besar loh sahamnya AFC Jepang ya. Dulu aja setahu saya bulan Mei 2020 itu sahamnya AFC Jepang itu baru di sekitar 600-an something gitu ya. Nah, kemudian di Juli 2020 Juli kemarin ya 2021 ya. Itu 1.500-an teman-teman. Jadi 100% lebih ya Pak ya. Iya, lebih dari lebih. Orang sekarang mungkin naik lagi ya. Saya nggak perhatiin soalnya enggak. Ya, saya nggak paham ya naik turun cuman kadang-kadang pastilah 1.200 ya. 100 cuman udah jauh dari yang pertama kali kita mulai gitu. Iya, betul. Pastilah namanya sesuatu tuh pasti turun naik ke teman-temannya, tapi kenaikannya tuh signifikan dibanding keturunannya gitu ya kan. Nah, saya mumpung Pak Ernest sudah hadir, saya persilakan Pak Ernest bercerita nih kepada teman-teman di sini Pak tentang AFC dari mulai terus visi-visi ke depannya apa nih Pak. Silakan Pak Ernest, waktu dan tempat saya persilakan. Iya. Sebelum mulai dulu nih timnya dari udah nggak ini ya, timnya banyak udah banyak pencap-pencap nih Pak, udah banyak nama tim, jadi saya nggak bikin tim khusus lagi. Biarin ini aja masing-masing. Iya, zaman dulu saya ingat banget waktu Novi pertama kali bergabung dulu orang tua semua isinya, ingat kan Novi tiap datang ke kantor marah-marah aja kerjaannya, gaptek lah waktu itu kerjaan kalau ke kantor marah-marah komplain terus gitu, nggak habis-habis soal ibu-ibu yang gaptek katanya. Kayaknya Pak, udah sebenarnya saya nggak marah-marah ya. loh Pak. Sebenarnya saya nggak marah-marah loh Pak, karena suara saya kan gede Pak. Nah jadi kedengarannya kayak orang marah-marah gitu loh. Oke. Ini udah berapa banyak nih achiever di sini, Toreda? Ayo Toreda angkat tangan. Banyak nih Toreda. Ayo Toreda angkat tangan. Wah, tua-tua tapi selnya muda-muda. Oh, jangan ngeledek dong Pak. Sekarang di sini muda-muda nih Pak. Iya, jangan yang tua-tua suka yang muda-muda itu jangan ya. Aduh. Ini achiever lumayan banyak ya. Achiever Toreda up di sini ya yang hadir ya. Ini yang hadir. Yang hadir rata-rata saya juga sudah ini nih Pak. Ayo, ranking apa aja nih? Ayo. Masih banyak member-member belum ini juga nih achiever di sini nih ya. Oh, tenang aja. Banyak baru ya. Ya, jadi bagus deh Pak, banyak yang mau berkembang kan. Iya, sip. Mumpung lagi masa pandemi. Toreda ini banyak nih, Toreda, Elevate, Toreda. Yuk, yang Toreda di chat. Dapat hadiah nanti dari Pak Ernest loh. Ya, anyway, pokoknya teman-teman masih ada waktu, kalau bisa hitung-hitungan, kalau misalnya masih bisa diusahakan, teman-teman tetap kejar ya. Mudah-mudahan semua achieve ranking ya tahun ini ya. Kita teman-teman bisa dibilang ya, orang kan pada bilang sekarang tahun 2021 adalah tahun yang sulit gitu ya. Nggak kayak dulu lah, banyak yang komplain, wah nggak segampang dulu dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya teman-teman di tahun 2021 ini Toreda kita 2 kali lipat dibanding tahun 2020. Ada berapa ya? Pokoknya 2 kali lipat deh, banyak banget. Kalau kemarin ke GWK
lihat toreda lama banget, toreda lagi gitu ya. Ini kali ini 2 kali lipatnya teman-teman. So toreda kita sudah lebih dari 2 kali lipat achievernya. Ronin juga udah lebih dari 2 kali lipat. Samurai lebih dari 2 kali lipat yang achieve Samurai dibanding tahun 2020 ya. Shogun juga lebih dari 2 kali lipat. Kalau Daimyo lebih, tapi belum 2 kali lipat, cuman sudah lebih dari tahun 2021. Bushido juga sudah lebih ya. Nah, Bushido masih sama, tapi ada double Bushido teman-teman achieve tahun ini. Bushido udah 10 nih Pak sekarang. Iya, udah lewat ya, berarti lebih Iya, ya. tahun kemarin kan 8. 8, iya benar-benar. 10. Salah 10. Mudah-mudahan saya ke 11 Pak. mudah-mudahan ya, saya doain. Semoga. Dan pertama kali double Bushido ya teman-teman ya, ada achieve di tahun ini. Nah, jadi teman-teman kalau merasa tahun 2021 tahun yang sulit, mulai lemas dan lain-lain, coba lihat ternyata achiever banyak yang baru masuk, tim-tim baru malah sangat ngebut ya teman-teman ya di tahun 2021 ini. Jadi jangan pakai alasan tahun 2021 tahun yang susah, orang nggak mau beli lagi atau gimana, rekrut lebih sulit. Ya memang mungkin lebih sulit karena lebih banyak member sekarang ya. Dulu kalau zamannya Novi mah dikit, membernya belum banyak, jadi nawarin sana sini, gampang, kayaknya masukin orang gampang sekali gitu ya. Susah mungkin juga sekarang, Pak, nggak ada testimoninya katanya. oh iya zaman Iya, dulu lebih tiap kali sulit tanya ya, Pak. testimoni saya bilang iya mama saya sembuh, itu kan mama lu katanya. Kan Iya. bohong-bohongan lagi gitu Pak. Iya, tapi itulah teman-teman, maksudnya tahun 2021 inilah tahun yang penuh peluang sebenarnya teman-teman. Karena apa? Karena ekonomi memang lagi sulit gitu ya. Cuman justru bisnis MLM itu, teman-teman, MLM yang baik itu akan berkembang waktu masa sulit teman-teman. So Anda ada di waktu yang tepat gitu teman-teman untuk berkembang di dalam bisnis ini teman-teman ya. Mungkin banyak yang baru juga bilang, wah ini udah telatnya nih segala macam, sudah banyak tim yang baru. Saya mau semangatin teman-teman, justru di tahun 2021 tim-tim baru yang bergerak cepat sekali gitu ya. Banyak banget dari Bandung, timnya Ko Budi Darwin juga, tim All Star, cepet sekali jalannya gitu ya. Banyaklah tim-tim baru yang ngebut, super ngebut teman-teman. So saya pelajarin teman-teman, ada beberapa hal yang bisa membuat tim ini ngebut atau tim ini ketinggalan ya. Beberapa poin saya pelajari teman-teman, kan saya memang bukan orang network, jadi saya nggak terlalu menguasai tentang jaringan dan lain-lain. Anda mungkin lebih ahli dibanding saya kalau soal jaringan dan lapangan gitu ya. Novi mungkin lebih jago dari saya, Nico lebih jago jauh dari saya gitu. Nah, cuman saya mempelajari, mengamati teman-teman bahwa di tahun 2021 ini yang sukses adalah orang-orang yang membangun jaringan. Nah, mereka yang jago jualan, di tahun 2021 ini sayangnya agak tertinggal. Kalau mungkin tahun 2019, 2020 adalah tahunnya orang yang berjualan, tahun 2021 orang-orang yang jago jualan agak tersingkir sedikit teman-teman. Nah, teman-teman saya pelajarin di sini orang-orang yang maju semua adalah tim-tim teman-teman. Jadi kalau Anda ada di sini, Anda serius mau membangun bisnis di sini, mau mendapatkan income dan mau sukses di sini teman-teman, Anda harus membangun jaringan teman-teman. Jadi jangan lagi bekerja sendiri-sendiri. Saya ada pelajarin di Bali ya teman-teman, kan di Bali kan yang besar kan tim semut ya teman-teman ya. Saya lihat teman-teman di kantor itu teman-teman, kalau tim semut itu biasanya bawa satu prospek, ada 3-4 upline gitu teman-teman yang datang lalu memprospek ramai-ramai. Jadi udah pasti closing teman-teman. So selain itu Anda harus membangun jaringan. Ingat di tahun 2021 begini loh teman-teman, Anda harus bisa beradaptasi teman-teman. Saya bagi informasi ini semoga bisa dicerna dan bisa ditangkap, dan saya memperhatikan banget gitu teman-teman. Orang-orang yang jago jualan yang sendirian teman-teman ya, yang wah memang ahlinya jualan itu ya, dia bisa taruh sini dijualin produk-produknya. Kan ada orang yang gitu kan, yang klasik gitu. Dia beli diamond, dia jual barangnya. Dia pasang lagi diamond, dia jual lagi barangnya. Ya itu pun nggak apa-apa, sebenarnya itu secara sistem boleh-boleh aja.
Tapi waktu berjalan teman-teman, ternyata orang tuh memang cari peluang bisnis gitu. Jadi kebanyakan dulu kan mungkin produk yang ditawarin ini buat ini sakit ini bla bla bla, ada testimoni seperti ini. Nah, tetapi sekarang orang tuh sedang mencari mata pencarian teman-teman. So teman-teman lebih baik fokus di sini karena memang orang lagi butuh saat ini mata pencarian teman-teman. So mungkin lebih jelasin ke marketing plan-nya dan kredibilitas perusahaan kita teman-teman. Tapi teman-teman nggak bisa bergerak sendiri. Soalnya kalau teman-teman bergerak sendiri, saya lihat teman-teman akan lambat. Nah, saya yakin ini kan banyak tim-timnya, ada Diamond Dash, tadi saya baca ada Elevate. Nah, teman-teman yang sudah bikin tim-tim seperti ini menurut saya adalah satu progres gitu ya. Suatu kelebihan kalian punya tim dan punya branding sendiri. Nah, ini waktunya teman-teman bekerja sama, temukan visinya apa sih dari tim ini, tim Elevate itu apa sih, tim Diamond Dash itu apa sih kelebihannya gitu ya. Nah, teman-teman bikin tim ini menjadi kerjasama yang solid gitu teman-teman ya, dipimpin oleh mentor-mentor kalian seperti Novi, ada Pak Ginoli gitu ya. Nah, teman-teman belajar gimana caranya untuk mengembangkan tim ini teman-teman. So saya lihat sekali di Bali tim semut kenceng sekali teman-teman ya. Sebelum kita buka kantor, mereka Bali ada di posisi nomor 7 secara sales nasional. Waktu kita habis buka kantor, teman-teman, sekarang Bali itu nomor 4 terbesar salesnya di Indonesia, teman-teman. Dalam jarak tuh cuma 1 bulan loh, teman-teman. Ngebut sekali. Nah, saya kan setiap di Bali kan juga sering ke kantor, saya liatin gitu ya. Mereka saya lihat nggak pernah prospek sendiri. Ya, mungkin ada hype-nya gitu ya, punya tempat yang bagus gitu ya. Tempatnya kan keren. Buat teman-teman yang di Bali kan sudah lihat gitu ya, teman-teman kita keren sekali ya. Bahkan kita nanti mau tambahin lagi di samping kiri, di dekat taman itu mungkin ada kayak coffee shop gitu ya teman-temannya, jadi bisa hangout, bisa lebih nyaman gitu teman-teman, akan di-upgrade terus ya teman-teman ya. Nah, mungkin ada hype seperti itu, closing lebih gampang dan lain-lain. Tapi teman-teman yang saya pelajarin dari tim tersebut adalah mereka bekerja samanya kencang sekali. Jadi contoh Anda baru masuk nih, leader itu harus komit untuk membuat siapa yang baru masuk menjadi sukses. Jadi contoh Anda ada tim Elevate atau Diamond Dash. Nah, tim kalian harus di branding. Again, ini boleh diresapin karena saya cuma mengamati teman-teman ya. Saya bukan orang lapangan, tapi saya mengamati kira-kira seperti inilah. Kalau tim Anda mau sukses, kalau Anda mau jadi leader yang hebat dan bisa make money di sini, Anda harus bangun itu tim kalian ya. Tadi sudah bagus nih, ada Diamond Dash, ada Elevate yang saya lihat sekali lewat gitu teman-teman. Bagus nih gitu. Yang belum, ayo bangun tim kalian, kasih nama apa yang keren gitu ya. Yang terus lalu teman-teman bisa bikin gini. Kalau masuk ke sini, kalian contoh Anda bergabung sama Diamond Dash hari ini, kenapa pilih kami gitu? Kenapa? Apa kelebihannya? Kalian harus bisa tahu gitu. Kalau Anda bergabung dengan Diamond Dash hari ini, kami akan tuntun kalian untuk bisa jadi sukses. Nah, hal-hal seperti ini yang dicari oleh orang, teman-teman. So, orang-orang nggak lagi cari produk, beli produk, lalu di-closingin, lalu ditinggalin. Ini udah nggak zamannya, teman-teman. Anda harus bekerja sama. Ingat, Anda harus beradaptasi. Dan menurut saya, ini tim-tim yang kencang, semua bergeraknya seperti ini. So, Budi Darwin sendiri pernah bilang, bisnis MLM adalah bisnis yang gampang karena bisa di-copy gitu ya, teman-teman ya. Kalau mau sukses di suatu bisnis adalah Anda harus cari bisnis yang bisa dicontek, bisa di-copy, bisa dipelajarin, dan itu aja ya, teman-teman. So, buat yang baru masuk, apakah Anda ada upline, lalu upline-nya harus menurut saya harus lebih proaktif ya teman-teman ya. Jadi jangan lagi closing, habis itu ditinggalin, dia nggak tahu mau ngapain ya. Nah, ini harus bergeraknya sama-sama. Contoh tadi kita bilang, tim Diamond Dash deh ya, saya bilang ya. Tim Diamond Dash harus membangun image-nya. Kalau masuk Diamond Dash, dalam periode tertentu, kami akan usahakan Anda achieve Toreda, misalnya seperti itu. Atau kalau nggak, Anda bergabung di sini, Anda bergabung dengan Diamond Dash, kami jamin Anda punya income misalnya 3 juta aja sebulan, gitu, atau extra income 3 juta sebulan. Memang itu kecil sekali ya teman-teman ya, mungkin pasti bisa lebih ya. Tapi mungkin bisa bikin seperti itu. Nah, contoh gini, waktu Anda sudah punya brand seperti ini,
waktu ada prospekan baru masuk teman-teman, langsung dituntun teman-teman. Jangan ditinggalin sendiri ya. Oh saya Diamond Dash, tapi habis itu ditinggalin. Dia nggak tahu mesti ngapain. Nah, semua orang yang baru masuk, mereka bingung mesti ngapain. Dan tugas Anda, kalau Anda mau sukses di bisnis MLM, yang saya pelajarin, yang saya amatin dan saya liatin, tim-tim yang jalan ya teman-teman ya. Mereka nggak bergerak sendiri, nggak habis closing ditinggalin. Mereka tuntun, karena leader yang sukses, dia harus tahu bahwa dia mesti punya deadline. Nah, kan waktu acara di Bali saya lihat tuh ada beberapa leader shogun maju gitu ya, samurai maju. Waktu leader-leader tertentu ini maju, tiba-tiba toredanya berdiri semua tepokin teman-teman. Leadernya gitu. Waktu dia maju ini kayaknya kalau nggak salah samurai ya. Ada seorang samurai dipanggil maju, waktu dia maju itu Toreda ini semua berdiri tepokin. Saya yakin nih teman-teman, orang Toreda ini semua dibantu oleh dia. Makanya dapat standing ovation kayak gitu teman-teman. Nah, teman-teman harus menjadi kualitas leader yang seperti ini. No one left behind ini harus menjadi kunci teman-teman. Anda harus punya suatu mentalitas bahwa Anda tidak akan meninggalkan orang yang baru sendirian tidak tahu mesti ngapain teman-teman. Karena mereka could be the next Bushido. Mereka could be your next general, teman-teman. So, waktu ada orang bergabung baru masuk, teman-teman, langsung tanya, mana minta dia suruh kasih name list-nya. Kan kita selalu standarnya adalah Anda harus bikin name list untuk di prospek. Nah, waktu dia sudah kasih name list-nya, teman-teman jangan biarin dia prospek sendiri. Kan kok Budi Darwin waktu baru mulai juga, dia selalu ajak prospeknya ke kantor dan ada beberapa orang, teman-teman ya. Ada saya, ada Niko. Dia nggak pernah prospek sendiri. Termasuk, ya nggak tahu, Novi waktu itu jarang datang ya. Cuman kok Budi Darwin waktu pertama kali mulai seru, dia datang terus gitu, pakai alat bantu itu ya, alat kesehatan, dia prospek di awal-awal teman-teman. Nah, kenapa penting? Karena Ko Budi Darwin bilang, jangan pernah closingin ring pertama Anda sendiri, karena Anda tidak akan dipercaya gitu. Si ini mah sudah tahulah dulu mah begini gitu kan, jadi orang nggak percaya. Nah, Anda harus bawa tim gitu teman-teman. So, misalnya contoh tadi, Anda ada member baru bergabung, Anda suruh dia bikin name list. Jangan biarin dia prospek sendiri, teman-teman. Karena akan buang-buang amunisi, itu, buang-buang peluang. Yang menurut saya sayang, gitu ya. Nah, justru waktu dia punya name list, usahakan teman-teman sekalian temenin, gitu loh. Jadi jangan biarkan dia prospek sendiri. Ajak, kalau bisa ajak upline-nya yang sudah bisa kasih tahu, oh ini upline saya nih, oh dia sudah di sini, dia make money, dia begini. Nah, itu upline-nya kalau bisa diajak ya. Jadi orang yang mendengarkan ini, oh iya coba saya mau dengarkan. Jadi yang cerita tentang bisnis jangan dia, tapi upline-nya gitu. Nah, teman-teman kalau punya mentalitas seperti ini, teman-teman, nggak tinggalin, nggak suruh prospek sendiri, lalu gagal berapa kali, frustasi, akhirnya dia hilang gitu teman-teman. Ya sayang gitu teman-teman. Semua yang bergabung adalah potensi, punya potensi teman-teman. Dia bisa menjadi jenderal kiri Anda, bisa jadi jenderal kanan Anda. So nggak ada yang tahu ya teman-teman ya. Bahkan dulu kata Ko Budi Darwin, hampir Ko Budi Darwin bagi dua ya titiknya sama Novi ya kalau nggak salah ya. Kalau nggak ada double Bushido. Ditolak lagi Pak, ngajak 2 titik, apa 1 titik berdua ditolak lagi. Iya, nggak ada upline-nya itu kadang-kadang juga pertama kali kita lihat gitu, kayaknya agak-agak unik gitu ya. Upline-nya Ko Budi Darwin, saya nggak ngomongin ya orang. Cuman ada beberapa upline-nya kadang-kadang saya lihat ini orang benar-benar nggak bisa ngomong dan aneh gitu ya, tapi dia bisa dapat seorang Budi Darwin gitu teman-teman. So nggak ada yang kita bisa tahu siapa yang the next Bushido. Ya, so, siapapun teman-teman itu adalah potensi yang berharga teman-teman. Jangan pernah anggap remeh. Nih ada satu orang di Semarang, orang ini benar-benar Niko bilang ngomong nggak bisa, ngomongnya aneh, closing apalagi nggak bisa, presentasi nggak bisa. Motor nggak punya teman-teman, cuman punya sepeda gitu teman-teman. Dan orang tuh sudah pikir, kayaknya nggak ada harapan nih orangnya. Cuman kalau nggak salah tuh timnya Pak Adi deh kalau nggak salah, ditemenin terus sama Pak Adi, ditemenin prospek, Senikobe, wah itu orang kayaknya nggak bisa ya gitu. Cuman dia memang nggak ada harapan lagi, AFC cuma satu-satunya harapan itu. Kayaknya Pak Adi nggak pernah menyerah sama orang ini, terus diprospekin, akhirnya ketemu satu ibu pejabat gitu teman-teman. Dan sekarang sudah auto teman-teman, ibu pejabat ini punya banyak koneksi gitu. Nah dan sekarang dia
udah bisa beli mobil, teman-teman. So, kita nggak akan pernah tahu nih si orang-orang yang kayak kita bilang aneh dan culun dan kayaknya nggak prospektif, habis di closing, ya udahlah kita diemin aja lah, capek deh sama dia atau gimana gitu, Anda nggak terlalu minat. Ternyata dia seorang diamond, teman-teman. Nah, itu yang sayang kan. So, teman-teman, saya mau bilang, mungkin Anda harus berubah. Kalau mungkin dulu ada beberapa sih yang hubungin saya bilang, Pak, tahun 2021 mah nggak kayak dulu ya. Tahun 2020 gampang banget, duduk-duduk dapat auto konnichiwa gitu, gede, ratusan juta dapat gampang, nggak usah ngapa-ngapain gitu ya. Nah, teman-teman saya bilang ke dia gitu, coba ingat-ingat tahun 2019 kamu susah nggak? Ih, susah banget gitu ya. Tahun 2019 prospek sana, prospek sini. Nah, jadi gini, saya bilang, kamu tahun 2020 itu menuai karena kamu menabur di tahun 2019 gitu. Nah, kamu jangan lupa harus menabur juga di tahun sekarang ini untuk menuai di tahun depan gitu, teman-teman ya. So, menuainya seperti apa, teman-teman? Menaburnya seperti apa? Menaburnya Anda temenin lah downline Anda prospek. Make sure semua downline Anda bisa berhasil. Cuma dengan itu aja, teman-teman, Anda bisa bikin tim yang kuat, solid, dan tim Anda akan hebat, teman-teman ya. Saya harap ini bisa diterima, bisa juga enggak. Karena saya jujur, saya bukan ahlinya, teman-teman. Ya, saya bukan ahli closing, saya bukan ahli lapangan, saya bukan ahli jaringan, teman-teman. Tapi saya ada di Bali, saya melihat, saya mempelajari setiap LOP ke kota-kota besar kemarin waktu masih belum pandemi separah ini, saya pelajarin, teman-teman. Oh, begini cara bergeraknya mereka gitu. Oh, begini. Kalau Anda masih habis di closing ditinggalin, ini yang begini-begini, timnya nggak akan solid. Nah, nomor satu yang belum sudah punya tim tapi belum ada nama, segera kasih nama tim Anda. Itu adalah one step untuk Anda bisa berputar gitu, teman-teman ya, bisa membuat tim Anda besar gitu. Kalau Anda dan yang kedua, teman-teman, saya lihat ya, soul-nya MLM adalah perkumpulan, teman-teman. So kalau Anda apa sih Zoom? Wah, timnya masih malas Zoom gitu. Jelasin betapa pentingnya pertemuan seperti ini, kita bagi api, teman-teman. Bukan apa sih? Ya, yang dibahas kan itu lagi gitu. Nah, makanya menurut saya lihat nih, teman-teman ya, ada tim-tim yang Zoom-nya nggak kira-kira, teman-teman. Saya bahas itu ya, apa namanya? Board of Samurai gitu ya. Saya lihat Zoom-nya buset sampai 8 gitu. Satu minggu ada 8 Zoom, bahkan satu berapa lah, pokoknya banyak banget, saya nggak kira-kira nih Zoom-nya. Tapi kalau diperhatiin itu mereka bagi-bagi tim-tim ini gitu. Nah, jadi teman-teman full-nya selain membangun tim Anda juga nggak boleh males gitu, teman-teman ya. Ini kan ini adalah fight, teman-teman. Anda mau sukses atau Anda mau jadi biasa-biasa aja. Oh ya, balik lagi kan itu judulnya adalah pandemi bang atau bukan gitu ya, atau ini ya, pandemi apakah krisis apakah peluang, itu dari judulnya kan ya. Jadi teman-teman, kalau dalam bahasa Cina krisis itu kan terdiri dari dua kata. Satu adalah peluang dan satu adalah danger gitu, teman-teman ya, bahaya atau peluang. Sebenarnya itu dua kata itu Anda tinggal pilih aja. Jadi di dalam suatu krisis itu pasti ada peluang dan pasti ada bahaya. Anda tinggal lihat aja Anda mau pilih yang bahaya atau mau pilih yang peluang gitu. Kalau Anda lihat ini bahaya, Anda stay di rumah, nunggu aja sampai pandemi selesai dan Anda baru bergerak. Tapi kalau Anda nggak apa-apa, itu pilihan Anda, itu hak Anda. Dan saya nggak bilang Anda suruh pergi lalu ini ya, karena ini masih COVID loh, hati-hati juga gitu. Tapi maksudnya Anda kan bisa menggunakan Zoom, Anda bisa lebih rajin memonitor teman-teman pakai WhatsApp, show care gitu. Tapi kalau Anda, udahlah nanti aja lah, saya mau tunggu aman aja, itu it's okay, teman-teman. Tapi you know what, Anda akan terlambat. Dan peluang itu biasanya tidak akan datang dua kali gitu loh, teman-teman. So, Anda di masa-masa seperti ini, Anda selalu lihat ini adalah tahun peluang. Anda harus katakan itu. 2021 adalah tahun peluang. Nah, pasti banyak sekali, teman-teman, peluang di tahun-tahun seperti ini. Contohnya orang kehilangan pekerjaan dan dia butuh pekerjaan. Itu sudah di depan mata, tinggal closing gitu. Tinggal bagaimana Anda menawarkan solusi, AFC bisa mengubah hidup Anda. Itu kan suatu peluang yang kira-kira 80% pasti gitu. Anda tinggal teknik Anda closingnya seperti apa gitu. Nah, dari satu orang ini Anda punya lagi banyak
chance gitu, kenalannya siapa, ayo dong prospek, bantuin prospek. Nah, nggak sadar teman-teman, jalanin, tiba-tiba tim Anda sudah besar gitu teman-teman, dan auto. Nah, ini yang kita cari kan. So passive income itu didapatkan dari Anda membangun jaringan gitu teman-teman. Itu yang Anda harus penting masukkan ke dalam mindset teman-teman. Jadi jangan cuma closing udah tinggal. Closing tinggal gitu. Ya, gimana tim? Lemes semua. Nah, tim lemes menurut saya bukan salah siapa-siapa, bukan salah mereka, salah leadernya. Kalau kata saya tim lemes, salah leadernya. Leadernya kurang turun lapangan ya teman-teman ya. Honest, sorry ya kalau agak keras ya teman-teman ya. Saya again saya bisa salah teman-teman. Karena ini saya cuma pengamatan gitu ya. Cuman kalau tim Anda lemes hari ini, itu menurut saya Anda kurang turun teman-teman. Masih ada waktu teman-teman. Yuk turun ke bawah gitu. Kayak contoh Novia hari ini ya, adain Zoom panggil saya. Ini kan usaha gitu loh. Maksudnya saya juga kemarin tanggal segini bisa nggak Pak? Nggak bisa ada Zoom ini nggak bisa, ya udah tanggal segini gitu. Adain Zoom seperti ini. Crossline pun boleh dipanggilin teman-teman. Kalau Budi Darwin bantuin Zoom-nya Lavina kemarin kasih dokternya untuk ke tim lain. So siapa yang bagus teman-teman boleh hubungin dan boleh ajak sharing teman-teman ya. Di sini kita kayak family teman-teman. Crossline it's okay. Tanyain boleh nggak bantuin kita gitu. Ajak dong, banyak resources untuk bangun tim Anda. Nah, kayak gini bagus nih kita adain semua, ngumpul semua ya tim-timnya di bawah Novi. Tapi Anda harus bikin Zoom lagi untuk tim-tim Anda sendiri. Contoh Diamond Dash harus punya beberapa Zoom lagi. Jadi contoh ini adalah tim besar. Harus ada Zoom untuk tim-tim yang lebih kecil, tim brand Anda. Terus adain lagi untuk tim-tim baru. Di sini Anda tim baru mungkin dibangun, misalnya contoh ya, ada yang baru masuk, belum punya downline, nggak tahu mau ngapain. Kumpulin, bikin Zoom. What to do kalau mau sukses begini. Nah, Anda di sini bisa lihat siapa yang punya api, siapa yang bersemangat. Anda kasih tahu bahwa, di sini Anda bisa sukses loh. Contohnya, sebut aja Anita gitu teman-teman ya, Busido kita yang seorang ibu rumah tangga yang waktu mau bergabung mau beli Ruby, dia mesti cicil teman-teman ya, dia mesti pinjem duit dari Adrian untuk gabung Ruby teman-teman. Dan sekarang dia bisa Busido. Itu udah depan mata teman-teman. Dia istri seorang pendeta yang rumahnya reot, nggak punya koneksi bisnis, nggak bisa apa-apa ibu rumah tangga, dan akhirnya bisa Busido teman-teman. Nah, so jangan kasih alasan lagi saya nggak bisa, bla bla bla. Ini aja orang yang paling nggak ada chance untuk sukses bisa jadi Busido. Kadang-kadang kita suka melimit diri kita sendiri. Kalau Budi Darwin suka bilang, ya orang suka mengasihani diri sendiri ya teman-teman ya. Anda harus push diri Anda bahwa saya pasti bisa sukses. Kalau Anita bisa sukses, kalau Novi bisa jadi daimyo, pasti saya juga bisa gitu ya teman-teman. Anda harus punya mindset seperti ini. So mungkin sekarang sudah terlambat teman-teman karena sebentar lagi sudah mau closing ranking. Tapi kita bisa untuk ke depan teman-teman. Mulai dari awal lagi nih, kita semua sama-sama. Besok setelah ini tutup pun Novi pun akan sama teman-teman, akan nol lagi teman-teman. Dia akan toreda lagi. So fight sama-sama. Dan Anda bilang, saya akan buktikan bahwa di tahun depan, tahun 2022, saya pasti akan hidupnya berubah lewat AFC. Nah ini harus jadi suatu yang masuk ke dalam hati teman-teman. Dan teman-teman benar-benar niat lakuin. Banyak loh teman-teman, milioner baru terlahir dari AFC ini, nggak bohong-bohong teman-teman. Karena saya lihat komisi yang dibayar teman-teman. Kadang-kadang ini juga ya, wih gila gede banget ya. Kalau dibagi-bagi dikit, Novi bagi-bagi aja dikit, wah lumayan. Tapi teman-teman, so orang-orang yang sukses ada terlahir dari sini, dan mereka semua orang-orang biasa teman-teman. Siapa ya? Saya mau coba. Semua Busido kayaknya orang-orang biasa loh teman-teman. Dr. Luigi pertama kali mau bergabung dengan kita teman-teman. 1 tahun nggak ada pairing teman-teman, nggak ada bonus pairing 1 tahun kita berjuang. Saya ingat dulu kita bareng-bareng pergi ke Jawa teman-teman ya, nggak berhasil, ini nggak berhasil ini, sampai kita waktu itu naik beca, Dokter Luigi tawarin tukang beca peluangnya. Kata saya, dok kali nggak ada duit dok nih. Kata aduh desperado. Ya, cuman 1 tahun teman-teman, cuman ada 2 hal sih. Dia menyerah, kalau menyerah
ya semuanya tidak akan terjadi, teman-teman ya. Anda sudah putuskan, Anda tidak akan pernah sukses kalau Anda menyerah. Kalau Anda bilang, nah AFC bukan buat saya udah coba, nggak sukses juga, sudah, ini bukan buat saya. Mulai saat itu juga Anda tidak akan pernah sukses di AFC karena Anda sudah perkatakan dan sudah decide untuk tidak. Pintunya udah Ya. ditutup. Iya. Tapi kalau Anda masih bilang ini pas peluang buat saya pasti bisa itu teman-teman. Saya yakin ini pasti bisa teman-teman. Siapa lagi? Adrian juga bergabung teman-teman. Ya dia punya basic network marketing memang ya teman-teman ya. Cuman dia juga memulai semuanya dari nol teman-teman. Dia juga bisa jadi Bushido ya. So menurut saya teman-teman nggak ada yang mustahil teman-teman. Semua bisa sukses di sini teman-teman. Asal teman-teman mau bekerja. Nah tapi Anda harus bekerja smart. Jangan lagi bekerja keras dan bekerja sia-sia teman-teman. Bekerja smart yang saya perhatiin adalah bangun tim. Nomor 1, namain tim Anda. Kalau belum punya nama, bikin. Mau Anda cuma 5 orang, 6 orang, kasih nama. Tim apa? Tim kaktus kayak tim apa kayak yang namanya belum ada yang unik, teman-teman pilih satu nama yang unik, lalu mulai pakai kalau kemana meeting apa, mulai pakai brand Anda ini menjadi suatu badge ya teman-teman ya. Orang badge identifikasi, jadi orang melihat wah tim ini sekarang ada tim ini nih, timnya seru, Anda bikin apalah itu tentang tim Anda ini, apa kelebihan tim Anda. Wah kita misalnya contoh kita have fun terus atau apa, kita di sini selalu saling semangat, kita selalu sorakin sama-sama biar menjadi pemenang atau apa slogan tim Anda. Nah, dengan tim identifikasi ini teman-teman, Anda akan lebih semangat membangun tim dan bergeraknya selalu bersama-sama, nggak lagi apa sih ya sendiri-sendiri itu teman-teman. Ingat selalu bergerak bersama-sama teman-teman. Kalau ada prospekan, kalau bisa 2-3 orang yang prospekin gitu. Jadi otomatis closing gitu teman-teman. So kalau Anda lihat pergerakannya, Anda pelajarin ya, tim-tim yang bergerak bersama-sama ini besarnya cepat banget teman-teman. So dan buat Anda yang sudah achieve ranking, teman-teman, jangan lupa, kadang-kadang suka lupa diri ya, susah dihubungin. Ini adalah tim beberapa yang sudah Shogun atau Samurai. Mereka katanya, wah disuruh isi Zoom setengah mati, mintanya susah banget, nggak mau, nggak ini. Nah, Anda oke lah, misalnya contoh Anda bilang, wah upline saya tidak mendukung saya, gitu. Upline saya kita didiemin, kita dicuekin, bahkan nggak dibantuin pun tidak gitu ya. It's okay teman-teman, stop salahin dan Anda bilang gini, semuanya dari saya gitu, semuanya mulai dari saya. Saya akan melakukan perubahan buat tim saya. Udah nggak usah kalau upline-nya tidak support apa, udah jangan kayak saya mau pindah tim lah begini-begini. Itu di sini masih ada Danyu Anda, Novi yang bisa bantu gitu, yang akan terus support Anda, semangatin Anda. Anda semua perubahan bisa dimulai dari Anda sendiri, teman-teman. So jangan lagi minta siapa-siapa, minta tolong itu bilang saya pasti bisa bawa tim ini sukses gitu, teman-teman ya. Nah, dengan mental seperti ini, teman-teman, saya yakin alam secara supranatural akan terbuka dan Anda akan diberi kemudahan-kemudahan dan tim Anda ya saya yakin akan menjadi besar. Nah, so jangan lupa kalau nanti Anda sudah achieve ranking-ranking tertentu, teman-teman jangan lupa Anda ada di ranking tersebut karena di bawah Anda yang bekerja. So, Anda instead of menjadi sombong atau lupa diri, Anda ingat Anda ada di sana karena mereka gitu ya. Jadi Anda harus reach down lagi ke bawah gitu teman-teman. Untuk bantu mereka juga naik ya teman-teman ya. So, saya sangat yakin teman-teman. Kalau Anda lakuin ini, pasti Anda akan menjadi tim yang besar dan hidup Anda akan pasti berubah di sini, teman-teman. Oke, itu pembukaan ya, teman-teman ya. Ini yang saya pelajarin selama beberapa hari. Actually udah sebulan lebih di Bali, saya pelajarin tim yang bergerak cepat ini, ternyata kerjanya seperti ini. Saya juga lihat tim-tim yang baru di Bandung gitu teman-teman ya, Ernesta itu ya, All Star, mereka semua bergeraknya seperti ini teman-teman. So why not kita pelajarin dan mungkin kita mulai ubah strategi teman-teman. Ya, jangan terlalu fokus berjualan produk teman-teman, karena kalau berjualan produk terlalu banyak saingannya sekarang. Ingat harus bangun tim. Nah, oke, kita mau cerita apa lagi nih, Nov? Tentang AFC, tentang... Ini Pak, kalau boleh Pak, ini rencana AFC ke depan gimana nih Pak? Jangka panjangnya atau jangka pendeknya Pak?
biar teman-teman tahu nih Pak. Oke. Kamu cerita apa ya? Oh iya, tentang AFC ya. Ya kita bersyukur sekali kita punya partner seperti AFC ya teman-teman ya. Sebenarnya yang paling berharga dari AFC adalah kita bekerja sama dengan brand yang sudah established teman-teman. So ini AFC bukan brand yang saya bikin teman-teman. Pemilik AFC realnya adalah orang Jepang, namanya adalah Asayama, dan dia adalah orang terkaya di kota Shizuoka teman-teman. Nah waktu teman-teman nanti suatu saat pergi ke Jepang teman-teman, Anda akan terkesima melihat siapa yang bekerja di sana teman-teman. So Mr. Asayama it's just orang yang pionir ya teman-teman. Cuman yang hebat-hebat ini adalah staff-staff yang bekerja di sana teman-teman. Ini adalah orang-orang yang berdedikasi tinggi untuk ilmu kesehatan teman-teman. So mereka tuh setiap kali ketemu saya pasti bawa data tentang Indonesia. Oh Indonesia itu kurang ini, dan mereka ini melakukan penelitian dari alam teman-teman. Mereka bilang sudah nggak zaman, jadi dia lebih ke Eastern medication gitu ya. Kalau Western medication kan obat ya teman-teman, chemical untuk ya obat-obatan zaman sekarang itu adalah Western medicine. Nah kalau ini AFC lebih ke Eastern medication teman-teman. Eastern medication itu lebih melihat ke alam. Dulu saya pernah melihat ada sebuah pohon gitu di kantor salah satu profesor di AFC. Saya lihat ini ada pohon ini kok buahnya itu cancer gitu. Ada diabetes, ada sakit jantung, ada cancer usus dan lain-lain. Nah, saya lucu ini pohon begitu, terus di bawahnya akarnya ada pohon, ada akar. Akarnya tuh malah gini, amarah yang berkepanjangan, iri hati, dengki, pelit, bergadang gitu ya, gas. Pokoknya saya bingung gitu. Ini kok kayak ini ya, kayak filosofi ya. Dia bilang this is the real one katanya. Ini kalau Anda sakit itu adalah buah yang Anda petik karena Anda akarnya di mana gitu. Contoh Anda marah yang marah yang sampai dendam yang nggak bisa dilepasin gitu teman-teman. Itu larinya bisa menjadi cancer, bisa apa itu katanya sudah itu that's it gitu. Makanya kita menciptakan produk-produk dari alam itu ada kandungan-kandungan tertentu yang bisa membuat Anda lebih tenang, bisa tidur gitu ya teman-teman ya. Nah, kadang-kadang mereka ngobatinnya dari seperti ini gitu. Nah, of course mereka lebih melakukan penelitian mendalam gitu teman-teman. Ini adalah orang-orang yang mendedikasikan hidupnya untuk ilmu teman-teman. So saya bertanya, ngapain sih begini? Ya katanya kami berharap suatu saat kita akan dapat Nobel Prize. Dan jadi sebelum meninggal mereka berharap mereka dapat ninggalin nama yang baik ya, dan mendapatkan Nobel Prize. So orang-orang dengan kualitas seperti ini saya belum pernah lihat teman-teman di tempat MLM lain ya teman-teman ya. Nah, lawan kita kan pabrik-pabrik ya, maksudnya bukan farmasi teman-teman. Nah kelebihan kita orang-orang yang begini teman-teman, dia sudah develop produk banyak banget untuk kita teman-teman. Contoh kita mau nanti rilis Utsukushi Gold ya. Ini kan tadi ditanya apa sih ke depan ya. Ke depan kita akan rilis nanti, masih lama, jangan ditanya kapan ya. Masih lama, ini lagi urus sampelnya aja belum dapat. Tapi nanti Utsukushi akan ada triple probiotik teman-teman. So powerful sekali. Salah satu inventornya juga Eto, Profesor Tadashi Eto yang menemukan salmon ovary peptide. Dia menemukan bahwa di dalam perut salmon itu terdapat bakteri yang sangat baik dan bisa melewati asam lambung yang panas, yang tajam itu teman-teman. Ya kan kebanyakan bakteri waktu melalui asam lambung dia mati gitu. Nah ini bakteri dari perut salmon ini sangat baik gitu menurut dia. Ada beberapa paten juga yang dia dapatkan. So teman-teman, dia juga terlibat di Utsukushi Gold sekarang, bukan Subarashi aja. Ini mudah-mudahan akan launching di pertengahan tahun depan ya teman-teman ya. So exciting sekali. Ada lagi Hikari ya teman-teman. Hikari lagi di develop, ini semua all vegan teman-teman. Mereka percaya sekarang lagi trennya ke arah vegan ya.
vegan and gluten free ya teman-teman ya. Ini untuk mata dan brain teman-teman. Itu juga lagi di develop buat kita. Ada lagi mereka lagi develop complementary alternative medicine. Nah kalau ini lebih tingkat tinggi. Of course nanti ini bukan buat semua orang teman-teman. Tapi di dalamnya ada jamur lingzi. Jamur lingzi kalau mungkin Anda tahu kalau di Taiwan itu di daerah-daerah Asia Pasifik itu teman-temannya Taiwan, Cina, Korea, Jepang, itu mereka punya jamur namanya jamur lingzi. Ini bagus sekali buat menyembuhkan cancer teman-teman menurut penelitian mereka. Juga di dalamnya ada apa ya yang ada di dalam utsukushi apa ya? Fukoidan, Fukoidan ya. Ada fukoidan dan agaricus mushroom. Nah ini keren sekali teman-teman. Nanti ke depan kita punya produk-produk seperti ini. Of course kita mesti urus perizinannya yang cukup lama. Mungkin ya jadi tahun 2023 nanti kita punya beberapa produk andalan baru teman-teman. Kadang-kadang apa sih yang bikin MLM mati? MLM itu kan kadang-kadang 3-4 tahun udah bosen orang ya. Karena apa? Karena mereka ownernya udah confident banget produknya nggak terkalahkan. Tapi padahal di dunia ini teman-teman akan ada selalu teknologi baru. Akan ada penemuan-penemuan baru yang lebih baik teman-teman. So instead of cuman itu aja, akan selalu upgrade. Bahkan Subarasi pun nanti akan ada upgrade-nya, teman-teman. Jadi kita nggak akan pernah berhenti berimprovisasi ya, teman-teman. Kita akan selalu menjadi market leader. Nah, sekarang ini ya mungkin lawan kita ya, teman-teman ya, kompetisi kita. Sebenarnya kalau MLM bukan produk, teman-teman, tapi janji-janji manis yang nggak usah bekerja, investasikan uang, duduk-duduk diam lalu dapat uang. Tapi Anda sudah tahu teman-teman semua ya, kalau ada yang nawarin gini, udahlah, ini udah ahlinya nih, ada di sini nih Pak Ginoli ya. Ya itu udah pengalaman lah teman-teman, udah sih itu dari apa, forex lah, bisnis online lah, dan semuanya tutup teman-teman gitu. Kok nggak belajar karena saya suka bingung gitu teman-teman ya. Sudah apalah dulu tuh yang namanya apa tuh yang katanya nggak akan tutup, tiba-tiba tutup juga. Punya datuk ini datuk itu tutup juga. Habis itu ke cryptocurrency. Habis itu sekarang balik lagi ke trading. Ya ampun, gitu-gitu terus. Tapi kok lucunya orang-orang kok nggak ini ya, nggak masih tetap jalanin gitu. Karena saya suka bingung. Dulu jeblok, nyesel. Habis duit, nggak ada duit, bangkrut. Akhirnya dengan lewat AFC, hidupnya terbantu, mulai naik. Ada tawaran begini, dia masuk dulu. Dan ajak-ajak orang. Nah, itu berbahaya, teman-teman. So, ini adalah bahaya laten kita, teman-teman. Hati-hati kalau ada yang nawarin. Mending kalau mau main sendiri, silakan, teman-teman. Tapi janganlah ajak-ajak orang-orang. Karena nanti kalau semua jeblok kan, nama Anda sendiri akan menjadi buruk, teman-teman. Sudah dijamin, teman-teman, ini pasti akan orang, teman-teman Google aja deh gitu ya. Ini nama-nama besar ya, teman-teman ya. Nama-nama besar di bidang yang tadi saya bilang investasi ini. Mau mereka bilang punya izin ini, izin itu, mereka udah diblokir kok, teman-teman, kok masih mau sih gitu ya. Google ada itu diblokir semua, teman-teman, oleh instansi yang jelas-jelas mereka udah diblokir, lalu ada alasan ini, alasan itu, lalu jelas-jelas diblokir, kok pada masih mau ngejalanin loh, teman-teman. Kasihan dong kalau misalnya ada yang ikutan lalu ngajak-ngajak, ada orang yang baru mau jalan, terus diajakin, terus ini uang segitu-gitunya diambil gitu, teman-teman. Kan kasihan, Anda ikut menjerumuskan itu ya. So, kompetisi kita sekarang bukan lagi MLM produk, tapi adalah ya itulah investasi-investasi yang menjanjikan Anda nggak usah kerja, lalu Anda dapat uang. So, itu nggak ada, teman-teman. Saya sudah mempelajari, teman-teman ya, itu tidak ada, teman-teman. Nggak ada bisnis yang Anda nggak usah kerja, lalu duduk-duduk aja, lalu dapat uang. Yang ada seseorang pasti akan menangis di ujungnya, so teman-teman. So janganlah jauh-jauhlah dari hal seperti ini. Mending Anda fokus bangun tim, karena di AFC, teman-teman, sudah terbukti selama 4 tahun kita berdiri ya, teman-teman ya. Banyak miliuner baru yang tercipta dari sini gitu. Dan kita tetap going strong, teman-teman. Gitu. Nah, nggak ada makan siang gratis ya, Pak. Nggak ada makan siang yang gratis, teman-teman. Jadi kalau mengharapin sesuatu datang tanpa kita bekerja itu nggak ada sebenarnya gitu.
Oh, Yang ada upline yang bayar. Itu sekali doang kok, percuma gitu loh, ya kan, nggak setiap hari gitu. redemption ya, redemption pasti akan dibuka kalau ada barangnya teman-teman ya. Maksudnya sekarang kita lagi fokus penutupan ranking, of course kita mau jaga stabilitas barang Ya. teman-teman. Gini, kadang-kadang gini, bukan kita pelit, bukan kita mau apa sih menghalang-halangi Anda mengambil hak Anda, enggak banget gitu teman-teman. Kita kalau ada pasti kita akan bukakan. Cuman gini, kan maksudnya member ini kan semakin banyak teman-teman, dan barang kita memang limited ya teman-teman ya. Kita selalu usahakan barang-barang seperti seperti PNC, Lutin Sharp, Hanamai selalu ada teman-teman ya. Tapi barang-barang yang ada di plan E, ini kita jaga stabilitasnya. Karena kita tahu sebentar lagi orang kan kejar mati-matian gitu. Kalau misalnya gini loh, kejar mati-matian, kita barangnya tinggal, kita tahu nih kalau barang limited, karena ini barang dari alam natural ya teman-teman. Kita udah ordernya gila-gilaan, udah terbesar di seluruh dunia, di seluruh dunia dibanding, maksudnya Cina dibanding Singapura, kita udah kalahin mereka jauh gitu dengan order quantity kita. Tapi teman-teman ini tetap dari alam dan terbatas ya teman-teman, bukan unlimited, bukan bisa dibikin teman-teman. Salmonnya terbatas. So kalau kita buka dan nanti habis, tiba-tiba contoh, sebentar lagi Novi mau Bushido, tapi barangnya nggak ada gitu. Wah, kita kan bisa wah ini permainan apa nih perusahaan. Nah, yang seperti ini kami jaga dikit teman-teman. Mungkin sekarang belum bisa redemption karena kita lagi menjaga kereadian barang untuk mereka-mereka mau mengejar ranking. Jadi tetap ada barangnya gitu loh teman-teman ya. Nanti kita jangan sampai wah kita buka redemption barangnya kurang, lalu yang mau achieve tertahan, kan kasihan teman-teman ya. So mudah-mudahan bisa ngerti teman-teman ya. Tapi begitu stoknya cukup pasti kita buka lagi teman-teman. Redemption itu teman-teman, wah memang semuanya kan punya poin teman-teman ya. Jadi memang redemption itu super banyak sekali teman-teman. Sekali buka dalam 2-3 hari itu stok yang bisa dihabisin super banyak sekali teman-teman. Jadi ya kita jaga-jaga teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa ngerti. Nanti begitu yearly ranking begitu barangnya stabil aja teman-teman, pasti kita buka lagi gitu. Ya. Tapi kita lebih prioritasin orang yang jaga, yang kejar ranking tutupan nih teman-teman ya. Oke, ada lagi kita lagi mau buka nanti yang sudah achieve Rusia, ada nggak di sini? Ada yang achieve Rusia? Achieve Rusia, ayo. Atau achieve trip Dubai akan tetap berjalan teman-teman. Ya, Dubai, Jepang dan umroh teman-teman, mungkin kita akan tukar ya teman-teman ya, ke tempat yang sudah buka. Mungkin teman-teman ya, mungkin kita sudah nanti akan siapkan Eropa buat teman-teman semua. Tapi Eropanya Spain teman-teman, itu buat yang nanti ya, yang Chief Dubai dan Jepang ya teman-teman. Mungkin ya, ini saya baru bilang mungkin ya, lagi digodok teman-teman. Kita sekarang apa yang buka kita kasih deh teman-teman. Nah, buat yang achieve Rusia, kita akan coba buka Amerika teman-teman. Trip ke Amerika. Di trip Amerika ini ada 2 pilihan. Anda bisa ambil short trip atau nanti Anda bisa long trip ya. So siap-siap aja lah teman-teman ya. Siap-siap, kita udah kasih yang terkeren buat teman-teman semua. Karena Rusia ini jadi udah fix ya Pak ya? Hah? Udah fix ya diganti ke USA ya? Iya, kita buka. Jadi kalau misalnya Anda mau tuker, silakan. Kalau Anda mau tunggu, silakan. Gitu. Jadi kalau mau nunggu Rusia, saya yakin Rusia bang buka sebentar lagi, saya mau ke Rusia aja, ya tunggu aja. Gitu. Cuman kalau mau, saya nggak tahan lah, udah mau berangkat. Kita akan ke Amerika. Ke Amerikanya tanggal 1 November. 1 November. Iya, tanggal 16 Oktober itu kita akan ramai-ramai ke kedutaan nge-apply visa teman-teman. Jadi kita diberikan suatu kespesialan teman-teman untuk Anda boleh ke kedutaan apply visa dan 85% mungkin Anda akan di-approve. Kecuali Anda punya pengalaman pernah ditolak visa di mana, mungkin itu jadi mungkin agak terhambat ya. Cuman ini khusus buat AFC loh teman-teman. Kalau Anda pergi ke websitenya Kedutaan Amerika mau apply sendiri,
itu bulan Desember baru bisa apply teman-teman ya. Nah ini ada kespesialan karena koneksi-koneksi kita dan mereka tahu AFC namanya Harum, suka ngajak pergi kemana-kemana, kita dibukain khusus teman-teman. So yang mau silakan, yang belum berani ya tunggu aja. Kita juga mungkin ada opsi kalau misalnya mau tukar produk nanti kita dan dapat uang juga ada mungkin ya. So nanti kita tunggu kabarnya yang terbaik ya teman-teman. Pokoknya kita udah males lah, utang banyak banget. Ini achiever Rusia itu ada berapa ribu ya kemarin ya? 1.008 ya? 1.008 ya? Kemana Rusia Pak? Rusia. Oh ya? Iya 1.008. Makanya kita bilang, wah ini mesti di-clear ini semua nih. Jadi nanti kita kasih aja deh. Pokoknya kalau Anda mau tunggu Rusia buka, ya boleh. Anda mau tukar produk dapat uang juga boleh. Anda mau ke Amerika juga boleh. Gitu ya. Pilihannya seperti itu. Pokoknya kita always do the best buat teman-teman semua. Ya. Jadi kalau nggak ini ya teman-teman, sebenarnya nggak ada paksaan ya. Misalnya kalau ada yang ragu nih, aduh Pak masih COVID atau segala macam, saya takut, ya udah nggak apa-apa, nggak usah pergi teman-teman ya. Jadi tunggu lagi aja yang tripnya ke yang dapat apa Rusianya itu. Nah, Rusia mau tukar wallet boleh. Nah, nanti ada produk, nanti kan dari dan manajemen wallet. nanti kan ada tuh tukar produk atau tukar apa gitu ya kan. Nah silakan teman-teman pilihan kembali ke kita gitu ya. Karena perusahaan kan juga banyak utang kan juga repot ya teman-temannya. Jadi beban juga bagi perusahaan utang-utang terus nggak kapan realisasinya gitu loh. Nah jadi kembali ke teman-teman, jangan merasa oh Pak lagi COVID paksa pergi, enggak dipaksa pergi loh gitu. Iya, nggak dipaksa pergi. Ini benar-benar mau. Jadi ayo, bagi yang mau silakan berangkat, bagi yang udah yakin ya kan. Bagi yang tidak berani ya udah tunggu gitu atau tukar barang nanti teman-teman ya. Oke. Oke, ini kita udah berapa lama sih ini? Ini jam 9 jam. Mungkin baru sejam ya? Baru 1 jam nih Pak, baru sedikit nih Pak. Tenang Pak, masih lama Pak. Pada siap kok Pak dengerin sampai tengah malam. Rusia tukar wallet tuh, aduh dasar ini tukang wallet nih. Oke, apa lagi? Mau ngobrol apa lagi ya, teman-teman ya? Saya mau ngobrol apa lagi nih, Naf? Coba Naf, mungkin nih, buka sebentar Pak, ada yang tanya nih Pak. Next trip kemana Pak? Katanya Pak. Ini aja belum pada berangkat loh. Iya, ini belum pada berangkat ya. Saya sih memang paling suka jalan-jalan sih teman-teman. So saya suka banget ke apa yang saya suka, saya akan share itu teman-teman ya. Kalau bisa saya pengen ajak kalian semua ke Iceland sih. Iceland itu keren banget. Itu benar-benar tempat yang sangat berbeda ya teman-teman ya. Sebenarnya Rusia kita juga keren banget. Rusia kita itu ada nginep di satu desa namanya Murmansk teman-teman. Itu bisa ngelihat Northern Light, sama kita nanti naik Husky Ride. Itu keren banget sebenarnya Rusia. Saya nggak buka-buka gitu kan. Ya nggak tahu lah kenapa begini gitu ya, nggak buka-buka, tapi begitu ada yang buka saya udahlah, biar kita nggak bosan jalan-jalan lah ya. Nah nanti di trip ini teman-teman ada 2 pilihan yang Amerika, ada yang cuman 5 hari 3 malam di New York saja, tapi karantina di Indonesia-nya dibayarin. Nah ini adalah Anda boleh pilih short trip New York aja, which is menurut saya New York is best of the best gitu ya teman-teman. Mau shopping semua ada di situ teman-teman. So 5 hari 3 malam itu udah cukup banget untuk ngelihat semua yang ada di New York gitu teman-teman. Nah pulangnya itu Indonesia mewajibkan karantina. Kita karantina 7 malam, 8 hari 7 malam. Nah, karantinanya itu yang Pak nggak enak Pak. Iya. Karantinanya ini dimulai dari harganya 6 juta sampai 20 juta teman-teman, tergantung hotel bintangnya gitu teman-teman ya. Nah kalau Anda pilihnya yang New York, nanti karantinanya kita bayarin teman-teman, karena dianggap tur juga teman-teman ya. 7 malam loh, 7 malam menginap di hotel di Jakarta. Nah kalau misalnya Anda bilang ya cuman of course yang kita pilihin adalah bintang 3 ke atas ya teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman mungkin wah kayak kelasnya Novi mah udah daimyo lah, aduh gatel kalau nginep di hotel bintang 3 mau di bintang 5 gitu. So Anda boleh pilih trip yang panjangan. Jadi ada New York sampai ke Washington, New York, New Jersey, Washington.
Nah, itu ada berapa malam tuh ya? 5 malam. 8 hari 5 malam. Jadi tripnya lebih panjang, tapi Anda pulang karantinanya bayar sendiri. Habis kemarin di itu Koginoli langsung, wah ini kayaknya bisa menang muri rekor nih, tur tersingkat. Dia kagak hitung loh, nginep di karantinanya. Ya mah maunya sebulan Pak. Susah, lain Pak, Shogun Pak. Shogun Jadi maunya sebulan. jadi karena itu ya udahlah kita buka aja deh, kalau mau yang panjangan boleh. Terus kalau Anda mau extend juga boleh gitu ya. Ya betul. Nah kalau extend di itu juga ya Pak, karantinanya dibayarin juga Pak, yang 5 harinya short trip. Oh ya boleh. Tapi susah juga ya, gimana mau pulang kapan, kita gitunya udah bayar sendiri. Iya, yang penting Anda pulang aja, jangan nggak pulang ya teman-teman. Iya, Nanti kita jangan sampai nggak pulang ya. Tuh, produknya aman-aman aja ya Pak, nggak inden-inden lagi. Nah itu makanya tadi kan udah menjawab juga ya Pak Ernest ya, yang masalah berkaitan dengan redemption tadi ya. Makanya perusahaan tuh buka tutup ya itu teman-teman, supaya menjaga stok kita ini stabil gitu loh teman-teman ya. Pokoknya saya berani jamin tutup ranking ini nggak akan habis produknya gitu. Mantep. Kita jagain. Makanya redemption-nya di tahun. Tapi kayaknya Inden lebih seru ya Pak ya, Inden ya. Wah, enggak, gila stres men. Langsung pada teriak. Ini teman-teman tahu nggak ini setiap minggu kita memang udah nggak pakai BR lagi ya teman-teman ya. Ini kita nomor 1 itu tunggu berapa kemarin ya? Berapa juta box teman-teman yang sudah dikirim ke Indonesia, 2 juta lebih box loh teman-teman loh. Berapa ya? Pokoknya gila lah, ini angkanya gede banget loh teman-teman. 2 juta something box kalau nggak salah tahun ini teman-teman, dari bulan Juni 2020 sampai Juni tahun ini tuh 2 juta lebih box, saya lupa lah berapa, pokoknya nilainya itu udah nggak kira-kira lah teman-teman, terbesar itu benar-benar terbesar. Sampai hari ini teman-teman bisa 5-6 kontainer tuh per hari datang teman-teman. Emang kita udah nggak pakai buy air lagi ya, waktu itu kita buy air, wah pas suruh bayar berat banget teman-teman. Tapi kita perusahaan yang paling gila lah teman-teman untuk service membernya teman-teman. Waktu produk nggak ada, kita naikin semua pesawat teman-teman. Mau itu, jadi kalau mungkin waktu itu kalau ada yang jadi stokis ya, mobile stokis di bulan Februari atau Maret waktu pertama kali datang, itu ada yang boxnya tempelannya China Airline, ada yang tempelannya Japan Airline, ada yang Anna Nippon, ada yang Cathay Pacific. Jadi semua pesawat apapun kita booking teman-teman. Jadi orang-orang pada bingung, loh ini satu kok China Airline. Jadi berarti produk Anda dari Jepang ke Taiwan dulu, dari Taiwan ke Indonesia. Ada yang Korean Airline, berarti dari Jepang nih ke Korea dulu baru ke Jakarta teman-teman. Keliling dunia tuh produk kita tuh teman-teman. Gila lah, pokoknya kita gila teman-teman. Kita udah nggak, waktu itu nggak hitung-hitung lagi gimana, yang penting udah barang keluar datang udah beres gitu teman-teman ya. Dan aduh kita nggak mau lagi lah ke arah sana. Jadi udah orderan kita pun sudah gila-gila teman-teman ya. Maksudnya kita bisa ngalahin Cina loh teman-teman. Cina tuh 2 miliar orang teman-teman. Kita 250 juta jiwa ya teman-teman ya. Dan Cina bisa kalah sama kita teman-teman. So ini prestasi yang luar biasa. Kita bukan cuma memberkati orang Indonesia aja teman-teman ya. Memberkati dalam artian ya kita menjadi pembayar pajak terbesar nomor 6 di Cikupa tahun 2020. Kita bikin rumah sakit ya teman-teman ya di Lombok nih, beberapa hari lagi kita akan peletakan batu pertama ya teman-teman. Kita juga banyak membantu orang hidupnya berubah di sini teman-teman. Ada bisnismen yang bilang, wah kalau tanpa AFC sekarang sih saya nggak tahu nih makan apa nih. Soalnya bisnis konvensional semua mati teman-teman. Makanya rata-rata nggak bisa, susah untuk bertahan. Nah, tapi kita bisa lewatin semua ini, kita tetap strong teman-teman ya. Nggak semua MLM yang bisa bertahan loh teman-teman. Ada 5 MLM yang tutup teman-teman ya di tahun 2021 ini. So kita adalah yang beruntung masih tetap kuat teman-teman, masih tetap jalan dan sangat kuat ya. Tapi kita bukan cuma jadi berkat buat orang Indonesia aja. Kemarin orang Jepang juga bilang katanya Indonesia nih sekarang adalah satu-satunya harapan gitu untuk AFC terutama
sama ya. AFC itu kan bicara tentang ada di dalamnya ada para inventor itu. Terus di situ ada supplier juga, ada nelayan, ada petani, semua ada transportasi di seluruh Jepang itu semua mereka bilang kita benar-benar ngandalin orderan Indonesia gitu. Karena orderan Indonesia itu udah kelasnya udah di luar dugaan gitu ya. Humongous dia bilang. Benar-benar bisa sampai mereka bisa beli apa itu shopping mall itu ya teman-teman, Ya. sahamnya shopping mall, salah satu shopping mall yang besar di Jepang teman-teman, yang sudah go public juga, mereka bisa take over itu karena sales dari kita teman-teman. Juga kemarin petani-petani di Eropa ya, petani-petani tomat itu sangat terbantu dengan orderan kita teman-teman. So kita sudah bisa dibilang movement kita global teman-teman. Belum ada MLM yang seperti ini teman-teman. MLM yang tadinya kecil ya teman-temannya. Kalau Novi dulu pernah ke lantai 10 lihat kantor itu kecil banget dulu, cuman lebar berapa itu, lebar 8 ya, 8 kali berapa itu, kecil banget lah Gara-gara pokoknya. itu tuh Pak dicap galak Pak. Iya, sudah suaranya gede, tempatnya kecil, jadi dianggap galak. Iya teman-teman, nggak ada yang nyangka lah kita bakal segede gini, tapi ternyata akhirnya kita gede itu teman-teman. Dan ini belum apa-apa teman-teman. Ini kebayang nggak sih, kita nggak tahu member kita ada berapa sih ya, cuman kita sudah menyentuh lebih dari 1 juta order teman-teman. Jadi membernya yang nggak jauh-jauh dari situ lah ya, mungkin ada 750.000 atau berapa saya nggak tahu lah. Niko yang lebih ngerti. Tapi teman-teman, kita udah lebih dari 1 juta order. Nah, kita nggak pernah tahu teman-teman ya, kita bisa menjadi besar seperti ini. So, Anda pun nggak akan pernah tahu itu siapa yang bisa jadi ya teman-teman. Makanya teman-teman, ayo semangat bangun tim teman-teman semua. Jangan menyerah teman-teman. Anda pasti bisa gitu. Anda pasti bisa berubah hidupnya di sini. Anda pasti bisa sukses di sini teman-teman. Anda pasti bisa jadi leader yang apa ya? Anda bisa menjadi next Busido teman-teman. Ada kesempatan itu teman-teman. So jangan diskon diri Anda. Saya baru, saya orang nggak ngerti gaptek, saya nggak bisa ini, nggak bisa itu teman-teman. Udah bilang aja nih Novi aja yang gaptek ya. Bukan lagi dulu gaptek banget nih dulu nih. Orang kan contoh ya Koginoli lah ya, Koginoli yang sudah ya maksudnya kalau Ginoli udah kurang gaptek apalagi teman-teman, umur segini teman-teman ya. Sorry nih, jangan tersinggung nih kok. Itu baru 4. Iya, kebayang nggak sih kakek-kakek nih, opa-opa bisa aja teman-teman. Masa Anda kalah gitu? Ayo dong, semangat dong. Ya, tinggal mau nggak maunya aja teman-teman, jangan kalah sama opa-opa. Iya, teman-teman. jangan kalah mau opa-opa. Saya kan Iya. lihat Facebooknya Ko Ginoli gendong cucu gitu ya. Wah, tapi masih semangat di sini teman-teman. So, dan dia sudah mengalami banyak ya teman-temannya pengalaman. So, Anda punya mentor yang menurut saya cukup hebat di sini. Ada 2 orang, ada Novi, ada Ginoli. So, ada Ko Budi Darwin lagi di atasnya. Udah teman-teman, Anda tinggal tanya mereka gimana sih caranya untuk bisa sukses gitu teman-teman. Ikutin aja pola-pola yang mereka ini ajarin gitu teman-teman. Anda pasti akan bisa sukses. Ya. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi nggak untuk Pak Ernest? Pak Ernest, malam Pak Ernest. Ya, malam. Siapa nih? Malam Pak Ernest. Koklin. Oh, Ya. memperkenalkan diri dong, Ko. Saya Mana nggak kelihatan nih orangnya? Pak Gino. yang dikuncir. Ya. Sebentar, Pak Ernestnya lagi nggak tahu kenapa. Oke, sorry, tadi ada telepon masuk. Oke. Malam Pak Ernest. Iya, malam. Saya clean Pak. Iya. Ya. Saudaranya Bill oke. Clinton. Pak, mau sharing aja dikit Pak Ernest. Iya. Jadi gini, sebenarnya juga ya saya makasih banget sama AFC juga Pak. Jujur, saya juga banyak kebantu lah sama AFC Pak. Dari sisi finansial gitu, saya makasih banyak. Nah cuman gini loh Pak, saya ada beberapa kendala sebenarnya Pak. Tim saya lumayan, ya besar sekali sih belum ya kan. Diamond Dust
Onishiro, Dragon itu tim saya Pak. Oke. Jujur beberapa bulan ini tim saya drop jauh banget Pak. Iya. Nah, yang saya setuju dengan Pak Ernest bilang bahwa MLM mati ini karena dari pihak perusahaan nggak inovasi. Nah, saya senang banget di sini Pak Ernest sudah ada inovasi Pak. Oke. Iya. Nah, nggak yang tadi yang dinamai main BO, main itu saya juga nggak setuju Pak. Betul sekali itu mah istilahnya matiin lah. Sayang kalau sampai pada lari member ke sana Pak. Iya. Nah, cuman jujur saya punya kendala di sini dan beberapa tim saya ini pada lemas. Jadi bukan menyalahi keadaan sebenarnya Pak. Bukan kita nggak mau bangun tim di awal juga saya bangun tim Pak. Cuman jujur ini sekarang kita kepentok dengan marketplace Pak. Saya udah pernah sharing sama Niko waktu di Samarinda. Nih, ini kalau seperti ini, jadi kita perang sesama member nih. Jujur beberapa member saya ini kenapa? Closing kita prospek sama-sama kita prospek rame-rame, begitu mau closing dia buka Tokopedia atau buka Shopee, harga cuma bukan 1 juta sekian. Nah kita nggak tutup mata lah, kita sini semua member juga udah pada tahu. Saya ngomong seperti ini bukan untuk saya, tapi ini demi kebaikan kita sama-sama Pak. Karena saya juga berharap AFC ini panjang Pak, karena selain banyak membantu orang sehat, kita pun banyak dibantu income sama AFC Pak. Oke. Nah, maksud saya juga apresiasi lah sama Niko. Niko udah masuk ke Polda, ya kan Pak, untuk masalah marketplace ini. Nah, cuman ketika saya sharing sama Niko, ada halo Pak Ernest? Iya, dengar. Ya, ada beberapa hal yang memang nggak bisa dijalankan Pak di dalam Polda itu. Walaupun udah ketangkap, saya udah ngomong itu. Oke, saya ngerti masalahnya seperti apa. Nah, maksud saya gini loh Pak. Sekarang balik lagi, ya kita kan sama-sama, kita bukannya istilahnya bos atau karyawan, kita sama-sama mitra lah, sama-sama kita intinya AFC biar panjang gitu Pak. Nah, sekarang memang jujur online ini susah dibasmi. Salah satu mati dari multi level adalah marketplace Pak. Kita nggak tutup mata yang udah-udah juga seperti itu. Nah, maksud saya gini loh Pak. Memang betul mungkin nggak bisa sampai dipenjarain itu orang. Ya kan, karena ada beberapa hal yang seperti yang beberapa pasal yang nggak bisa dipenuhi lah. Saya cuma sharing sama Niko seperti itu. Nah maksudnya gini Pak, sebenarnya kalau memang mau dilacak itu bisa Pak. Jadi balik lagi ke perusahaan ya Pak, ini kita cuma sharing, berarti saya cuma sharing aja. Mungkin dari perusahaan bisa lihat siapa yang pasang iklan itu Pak. Bisa dilacak dari email atau IP address-nya. Itu akan pasti kena Pak. Karena saya yakin teknologi canggih gini pasti ada email dan IP address. Nah, balik lagi, sudah mereka ditangkap, tindakannya mau seperti apa, Pak? Oke. Nah, saran saya, ini mah masalah tega nggak tega, Pak. Oke, kalau nggak bisa dipenjarain, begitu tangkap, masukin tuh kantor polisi, Pak. Press di dalam, barang dari mana, itu pasti ketahuan, Pak. Iya. Iya, kalau nggak kita yang hancur ini, Pak. Gini loh, kita mau jalanin benar. Oke Pak, kayak kemarin saya prospek, udah mau closing diamond Pak. Member saya, makanya member saya dilemes. Ya mungkin di sini nggak ada yang berani ngomong, ini saya cuma saya ya. Udah mau closing diamond, gara-gara lihat Tokopedia jadi mundur Pak. Kok di sini murah ini segala macam. Kadang-kadang, aduh, udah mati saya sayang juga gitu. Nah mungkin ada tindak lanjut juga. Oke, saya share, saya cut dikit dan saya share good news sedikit ya. Ini ya. Ini kita tahu semua bahwa Tokopedia dan marketplace adalah musuh bahaya laten kita ya, musuh kita, dan sudah banyak Pak yang tangkap Pak. Kita kan kerjasamanya juga bukan nggak ke company. Bapak tahu lah, kita mungkin salah satu perusahaan yang sangat tegas gitu Pak ya. Bahkan kemarin beberapa udah ketangkap dan yang masalahnya ini udah bukan kayak zaman dulu gitu Pak ya. Kan kita juga bilang, Pak, coba dong proses gini-gini. Polisi juga ada ininya ya, ada aturannya sekarang ya, nggak bisa ngepres orang kayak dulu, nggak bisa langsung main sita-sita atau segala macam. Beda lah dengan zaman dulu ya Pak ya. Kalau misalnya asal-asalan mereka nanti bisa ditahan juga gitu. Nah, tapi Pak, kita juga dapat udah ada informan yang akhirnya juga terbongkar gitu Pak ya. Mereka disuspend semuanya, bahkan kemarin beberapa tidak dapat yearly ranking, ada yang tidak dapat peringkat
bonus-bonus yang harusnya mereka dapat angus semua. Dan ini udah banyak Pak yang disuspend gitu ya Pak ya. Mungkin bisa dibilang ya bukan, memang belum sempurna Pak, teman sudah bisa dibilang AFC adalah yang paling komit dalam hal ini ya Pak ya. Nah, ada satu good news ya, maksudnya kita kerja keras ini, kita udah wah yang kita lakuin itu lobby sana lobby sini semua kita lobby Pak. Nah, good news-nya kalau coba lihat aja ya, kalau diketik SOP Subarasi gitu ya, sekarang udah nggak ada teman-teman ya, tapi kalau kliknya masih Subarasi ya masih ada gitu. Nah, ini pelan-pelan, nggak bisa langsung coba ketik Utsu Kusi yang benar gitu, Utsu Kusi pakai 2H 2I, udah nggak ada di Tokopedia hari ini. Itu ya kita memang nggak announce dan nggak usah di announce teman-teman, karena ini lobby-lobbynya sangat sulit ya teman-teman ya. Memang belum sempurna, kalau Anda masukin Utsukushi hanya 2, I-nya 1 muncul gitu. Tapi kalau yang namanya sesuai dengan nama asli kita, itu udah nggak muncul teman-teman. So itu suatu progres ya. Memang kita nggak share, cuman karena Bapak tadi cerita ya, saya kasih tahu bahwa sekarang sudah ada progres sampai segitu Pak ya. Jadi SOP spasi 100 plus itu udah nggak muncul di Tokopedia gitu. Nah, kita lagi mau lobby juga Shopee dan lain-lain. Cuman ini bukan hal yang gampang, Pak. Susah, maksudnya untuk bisa satu ini aja udah susah gitu ya. Tapi kita terus lakuin. So, coba tes gitu ya. Utsukushi hanya 2, I-nya 2, itu udah nggak ada di Topet. Udah semingguan ini gitu. Ya. Oke. Ya, Saya juga sangat thank you banget sih Pak sama Bapak, sama Pak Niko. Maksudnya memang AFC ini serius bener lah untuk menangani yang seperti ini. Saya paham Pak. Saya juga makasih gitu Pak. Cuman maksud saya ini memang nggak mudah ya Pak. Memang nggak mudah, ada namanya narkoba dilarang, masih ada yang bandel. Saya juga paham gitu Pak. Masih ada aja yang mau jualan, betul nggak Pak? Ya kan. Nah maksudnya gini Pak. Mungkin nih Pak, sudah masukan Pak. Memang kalau untuk blok-blok nama yang sesuai itu nggak keluar bisa. Tapi kalau misalnya Bapak mungkin bisa ada rekanan, apalagi kalau kayak ke polisi untuk IP address atau email email yang daftar itu kan pasti ada Pak. Itu lebih gampang ketangkepnya Pak. Nah, Pak, kalau email ya maksudnya email kan bisa aja dari komputer siapa Pak. Nggak segampang itu Pak. Maksudnya kita koneksi yang kita pakai juga secara legal dan ini sudah kita kerahan semua Pak gitu. Kalau misalnya bisa pasti kita akan lakukan gitu. Cuman ya nggak segampang itu gitu. Kita masih mengandalkan kayak marketplace juga, kalau kita laporin dan lain-lain itu tuh menghasilkan, mereka kan keluarkan nama-nama gitu. Dan begitu nama-nama itu keluar dan member gitu ya, udah pasti kesuspend gitu loh. Itu yang the best saat ini bisa kita lakuin gitu. Dan ini udah progres yang menurut saya jauh sekali sih, maksudnya udah luar biasa gitu kemajuan. Tapi memang belum sempurna ya. Cuman kita akan ke arah sana gitu. Tapi ya, kalau soalnya gini Pak Ernest. Soalnya gini Pak Ernest, saya sih pikir ke depannya gini, kan planning AFC memang bagus, ada keluar Utsukushi, Gold dan sebagainya yang tadi Bapak bilang kan Pak. Selama ini masih bisa ditembak, ini nggak akan beres-beres masalahnya Pak. Walaupun keluar produk baru, nanti tetap aja marketplace menjual murah lagi Pak. Ini yang maksud saya sayangnya di situ gitu Pak. Kita punya unggulan bagus, baru launching itu lagi. Kayak Sensei baru launching, udah dijual murah lagi. Sebenarnya kalau saran saya itu sih yang harus diberesin di marketplace ya, seperti itu. Ya memang mungkin caranya nggak semudah membalikan tangan Pak, tapi kalau tahu saya pasti bisa Pak. Contoh lah, teroris saja bisa ketangkep Pak. Pak ini pasti bisa, ini lebih mudah dari teroris, pasti bisa Pak. Pasti bisa kita sama polisi, siapa yang pasang, siapa yang ini, begitu ketangkep, tanya itu barang dari mana. Itu pasti kelacak semua Pak. Mau suspend sampai atas Pak. Itu maksud saya Pak. Sayang soalnya Pak. Kadang-kadang ini Pak, posisi kita yang ngejepit, kita mah fair-fairan aja Pak. Maaf, kalau saya mau jual barang segitu mungkin saya bisa. Resikonya nanti saya disuspend. Sayang, bonus hilang. Banyak yang seperti itu. Makanya sekarang saya diem,
member-member saya yang user-user atau yang beli ini pada belinya ke online, serba salah jadi ya Pak. Ya. Itu sih yang rada-rada istilah ganjelan buat saya tuh, tim saya tuh seperti itu Pak. Ya mungkin ada bisa dibahas lagi lah, digodok lagi nih, ada masukan atau seperti apa gitu Pak. Oke, sip. Tapi thank you bener buat AFC, thank you banyak banget, tim saya juga banyak banget yang kebantu sama AFC gitu Pak. Tapi Cuman ada kendala ini. coba Bapak tes dulu, habis dari sini tes dulu nih Tokopedia, masukin coba Utsukushi hanya 2 ini. Iya udah ada. Itu udah nggak ada AFC keluar Pak. Itu nggak ada AFC. Itu Mungkin bagus. ya, mungkin Pelan-pelan Pak, kita masih terus ngelobi. Ya. Pasti Ya, thank you Pak, thank you. Ya. Oke teman-teman, mungkin saya tambahin ya. Kemarin saya sempat chat-chatan juga sama Pak Michael Tampi ya, masalah marketplace ini. Memang saat ini marketplace ini momoknya AFC ini ada di marketplace Pak Ernest ya kan. Ya. Nah, jadi memang sih kita juga menuntut maunya cepat ya teman-temannya. Tapi memang semua benar kata Pak Mike juga, semua memang perlu proses. Nggak semudah yang kita bayangkan. Nah sekarang yang penting ada progres. Keyword-keyword tertentu itu sudah diblok teman-teman. Memang tidak semua bisa ya, tidak semua langsung bisa diblok karena itu sesuai dengan yang terdaftar di Kemendak juga gitu loh teman-teman. Nah, yang istilahnya masih mereka preset-presetin itu memang masih belum bisa terblok dengan keywordnya. Nah, dengan scan foto pun di Tokopedia itu nggak bisa teman-teman. Kita juga kasih masukan ke Pak Mike kan, begini Pak. Cuma ternyata Pak Mike juga mereka juga udah pikirkan ternyata teman-teman gitu loh. Nah, itu nggak bisa dengan scan barcode, scan kotak itu ya, scan foto gitu ya, belum bisa gitu loh melalui Tokopedia. Nah, kalau untuk di Shopee segala macam, nah itu kan kita harus masuk melalui manajemennya teman-teman. Jadi memang butuh proses, mereka Pak Mike juga udah ke arah mau meeting dengan manajemennya segala macam. Jadi butuh waktu lah teman-teman. Memang momok yang besar saat ini loh di marketplace. Memang orang selalu nggak jadi closing gara-gara marketplace. Cuma yang saya tahu di sini manajemen juga nggak tutup mata sih teman-teman. Semua diproses walaupun bagi kita kelihatannya lambat, tapi itu memang prosesnya loh teman-teman. Jadi, nah kemarin saya juga ada ngobrol dengan Pak Niko. Nah memang gimana kalau kita blow up gitu ya, kita tangkap, kita blow up, pakai polisi tekan segala macam. Nah itu polisinya belum tentu mau teman-teman, karena dia juga takut kan, nggak bisa sembarangan, dia harus ada surat kerjanya juga gitu loh. Nggak bisa sembarangan dia tekan-tekan orang, kita share di sosmed untuk efek jerah segala macam tuh nggak. Udah nggak zamannya, iya. Iya, nggak bisa teman-teman gitu loh, nggak bisa seperti itu juga gitu, nggak bisa main hakim sendiri begitu. Mereka juga polisi juga nggak mau tampil teman-teman, ntar mereka urusan gitu loh, sama kepalanya, sama ininya kan, lembaganya gitu kan. Nah jadi, tapi yang jelas di sini saya tahu gitu loh, manajemen tuh tetap ngusut teman-teman. Yang belum pernah saya temuin di tempat lain gitu loh. Kalau tempat lain mungkin ya tutup matanya tuh omset buat mereka gitu. Tapi kalau manajemen AFC itu tetap mereka cari gitu loh, pelan-pelan. Memang kelihatannya pelan-pelan tapi kerja gitu loh teman-teman. Bukan berarti pelan-pelan nggak ada gitu loh. Itu saya tahu, saya juga bukan menutup mata teman-teman komplain cerita. Ya memang saya berusaha menenangkan teman-teman. Tapi di sisi lain saya juga ngobrol sama manajemen, saya ngobrol teman-teman. Nah, jadi saya tahu proses yang mereka alamin, kendala-kendala itu apa teman-teman gitu loh. Saya kan juga mau tim saya berkembang teman-temannya. Jadi nggak mungkin saya tutup mata dengan hal-hal seperti itu gitu loh. Karena saya juga tahu di bawah itu banyak yang itu Pak Ernest, istilahnya orang-orang baru ya Pak. Mereka baru cerita, ternyata langsung buka Tokopedia lah, Shopee lah, ternyata lebih murah. Ya. Nah, tinggal kita di sini ya, saya bilang. Yang kita lagi usahain itu kan maksudnya keyword ini kalau bisa nggak muncul lagi gitu. Jadi paling nggak, tapi kalau misalnya nanti mereka pasti kayak mainin contoh misalnya salmon apa gitu, itu udah di luar kendali ya. Makanya kan kita sekarang udah ya suatu kemajuan banget sih yang dilakuin ini sih prakarsanya Pak Michael Tampi ya, karena dia memang kenalannya banyak gitu. Karena lewat kenalan ini lobby akhirnya bisa gitu teman-temannya. Jadi ya kita beruntung lah gitu, nggak banyak yang bisa melakukan hal seperti ini gitu. Tapi saya minta juga nggak dibesar-besarin teman-teman, jangan di-share di sosial media bahwa kita sudah berhasil men-take off keyword ini dan lain-lain. Nggak usah ya. Nanti mereka malah diberbelit lagi, dipelintir-pelintir itu. Karena nanti semua MLM mau melakukan hal yang sama, lalu mereka terganggu, nanti mereka udahlah. Nah, takutnya gitu. Jadi kita rahasia-rahasia aja. Nanti pelan-pelan sudah nggak ada lagi gitu. Cuman ya saya tahu lah, makanya ini
bahkan kadang-kadang yang taruh murah-murah itu juga sebenarnya ada juga, bukan cuman orang-orang yang menembak teman-teman, ada juga kompetitor yang taruh Ya, supaya pesaing, ya. begitu mau dibeli barangnya ada juga gitu, itu ada gitu loh. Ya mudah-mudahan lah, tapi kita pelan-pelan akan basmi ini teman-teman ya. Pelan dan pasti ini sih pasti dapat orang-orangnya yang jahat-jahat, pasti dapat teman-teman. Ya. Namanya oknum-oknum itu memang yang oknum tidak berintegritas itu tetap selalu ada dimanapun ya teman-teman ya. Jadi ya tinggal kita memang kalau kita ketemu kasus seperti ini, ya tinggal kita pintar-pintar bantu tim kita supaya orang tersebut nggak jadi membeli di marketplace. Kita jelaskan mengenai peluang bisnisnya, ya kan. Nah, tapi misalnya kalaupun sampai orang tersebut tetap membeli di sana, ya kemungkinan memang kan dia juga nggak berpikir mau melakukan bisnisnya teman-teman. Mungkin dia hanya mau pakai sekali itu doang, ya kan. Nah, orang-orang kayak begitu juga kita masukkan ke tim kita, dia nggak bergerak juga percuma kan, gitu loh teman-teman. Ya, mungkin juga ya, misalnya contoh ada orang bilang, oh di Tokopedia lebih murah gitu. Nah ini kan hal yang sebenarnya masuknya ke objection ya. Nah Anda juga bisa handle dari, oh iya mungkin Anda bisa beli murah sekarang itu, cuman dengan ikut sistem Anda bisa nanti gratis gitu. Itu tuh orang kan gratis gimana? Nah itulah kesempatan Anda gitu loh. Tapi memang banyak juga teman-teman ya, maksudnya ya itu yang tadi saya bilang ya, mungkin Anda mesti beradaptasi ya. Saya tahu Anda lemes gitu teman-teman, timnya lemes dan lain-lain, pasti ada efek. Cuman kenapa? Karena Anda mungkin fokusnya jual barang ya teman-teman ya. Itu yang saya tadi bilang, ayo ubah strategi, ayo beradaptasi. Karena kalau Anda bilang, aduh susah lah sekarang begini, itu berarti Anda mau menyerah gitu. Udahlah, kenyataannya seperti ini. Tapi again teman-teman, Anda punya kesempatan lain gitu loh. Anda punya site lain gitu ya, masukin dari kalau Anda ikut ini, Anda kita bimbing ini, Anda bisa income-nya segini loh. So barang gitu, barangnya bagus, Anda pakai dan lain-lain. Teman, jangan fokus hanya jual barang gitu loh. Ayo bangun kembali tim gitu. Dari sini kita, dari sisi income ini semua orang butuh gitu loh. Kalau produk itu rata-rata mungkin orang yang berkebutuhan itu kadang-kadang orang sakit, orang yang memang nggak mau bisa bergerak ya teman-teman ya. Anda mau namanya tim double triple Bushido, tapi kalau isinya orang sakit semua juga nggak terlalu efektif teman-teman. Mending orang-orang yang butuh uang. Nah Anda mulai ke arah sana gitu. Ayo kita build tim ini. Ayo jadi ini tim yang kuat untuk bisa make money. Ini ada peluang bisnisnya. Nah, mulai masuk ke daerah sana gitu menurut saya ya. Yang tadi saya bilang gitu loh. Jangan lagi fokus di jual produk lalu lebih murah lalu ditolak gitu teman-teman. Nah, ya mungkin bisa mulai dari sisi sebelah situ ya teman-teman. Ya, rata-rata yang saya tahu ya teman-teman yang berbenturan dengan marketplace itu rata-rata yang berniat memang jualan teman-teman. Hanya bicara dari segi jualan awal-awal dan dijelaskan produknya gitu loh ke orang gitu ya kan. Nah makanya akhirnya jadi perbandingan karena mereka hanya mau membeli kan. Namanya orang mau membeli pasti cari yang murah teman-teman. Kita pun begitu kan. Misalnya kita mau beli Aqua nih, ya kan? Di A 1000 di B 1500 ya pasti kita belinya di A 1000 gitu loh teman-teman. Nggak mungkin kita beli di si B. Nah kalau saya selalu beresin dulu. Saya bicaranya begini teman-teman, istilahnya oke, lu sekali ini beli ini bisa dapat murah. Next saat lu merasa cocok dengan produk ini ya kan, next lu mau beli lagi, lu mau cari lagi tempat itu belum tentu ada gitu loh. Masa setiap kali mau beli cari sana cari sini sibuk amat gitu loh. Kalau sudah member sendiri kan anytime kapan waktu bisa dapat cashback-nya istilahnya gitu loh. Itu ya teman-teman ya. Nah, mengenai bangkit lagi nih, ayo nih Diamond Dash. Wah, siapa sih tadi? Bangkit lagi kok. Tadi kayaknya kok udah mulai desperate gitu ya. Wah, susah nih di marketplace dan lain-lain. Ayo bangkit lagi kok. Masa sekelas Coplin ya, desperate ya. Bikin malu aja nih. Bukan desperate ini maksudnya gini Pak. Tim yang udah saya bina di awal, yang udah semangat, ini pada lemes lagi semua. Harus lagi cari lagi yang baru lagi. Ini yang kadang-kadang aduh sayang gitu Pak. Ya mental kan mental lagi mental kita kan memang beda-beda Pak ya. Kalau saya juga survive gitu Pak. Betul nggak? Tapi kan yang di bawah kadang-kadang ini betul jadi lemes. Jadi ya tugasnya cari lagi yang baru. Itu yang kadang-kadang bikin capeknya di situ sih Pak. Iya. Sebenarnya nggak usah bangun. Tapi ini kelihatan banget dropnya Pak. Lumayan gitu. Makanya sayang gitu sayang.
Iya. Nah, Pak, maksud saya itu yang tadi saya bilang loh, Pak. Banyak bukan cuma Bapak aja yang mengalami hal ini. Banyak yang bilang ke saya juga hal seperti ini, bahwa tahun ini memang berbeda gitu loh, Pak. Bapak juga mesti adjust strategi gitu loh, lihat what's going on gitu ya. Kok tapi masih banyak tim yang sukses gitu loh, Pak. Nah, dari tim-tim yang sukses ini Bapak pelajarin, oh kenapa sih gitu loh. Kenapa mereka bisa gitu. Mungkin bisa ajak Ko Budi Darwin tukar pikiran. Kok kenapa kayak saya timnya ngalamin stagnasi gitu. Coba ajak ngobrol gitu. Apa Ko Budi Darwin kan timnya begitu banyak. Apa yang bikin tim mereka lebih jalan sekarang apa? Coba bagikan ke kami gitu. Nah, mungkin kan selama ini yang saya perhatikan itu, Pak. Jadi ada penurunan tim yang berfokus pada berjualan ini loh, Pak. Nah, bagaimana caranya membangun kembali tim yang sudah ada ini kan sayang. Tadi benar Bapak bilang, sayang, udah jalan, udah semua, tapi lagi lemes. Nah, gimana caranya? Udah ubah strategi, Pak, dari berjualan membangun tim. Nah, bagaimananya ini strateginya ini harus dibantu oleh Pak Niko, Pak Budi Darwin. Ini kan Bapak kan menghasilkan omset juga buat Ko Budi Darwin gitu loh. Nah, ini kan jadi ada ketergantungan. Jadi bisa coba gimana tukar pikiran. Yang penting jangan nyerah sih, Pak. Saya tahu frustasi saat ini gitu ya. Apalagi Tokopedia dan lain itu pasti frustasi gitu loh. Tapi jangan nyerah gitu, Pak. Pasti ada jalan gitu. Ubah strategi aja sih menurut saya. Ya, ubah strategi. Satu lagi nih Pak Enes. Satu lagi nih Pak Enes, yang saya juga lagi pikir. Iya. Ini jadi kayak sistem dalam sistem itu sebenarnya boleh nggak sih, Pak? Gimana? Sistem dalam sistem. Nggak boleh jadi dong. Sebenarnya kalau saya lihat, nggak boleh dong. Kenapa, Pak? Nggak boleh okay. dong. Kalau boleh. Oke, kalau misalnya bicara nggak boleh, ya ada tim lain dia keluarin promo, dia kan di luar promo kantor. Berarti dia buat sistem sendiri dong, Pak. Oke, sekian dapat emas, sekian dapat mobil atau sekian dapat apalah laptop ya kan. Ini kan kalau dibilang sistem dalam sistem ini termasuk sistem dalam sistem. Iya. Jadi nah ini yang harus dimikir juga gitu, Pak. Iya kan? Jadi sekarang gini, saya kemarin kita udah sepakat sih ini memang mengganggu gitu ya. Contoh sebenarnya sih nggak apa-apa loh, Pak. Misalnya gini, contoh, oke, kamu kalau jadi Toreda nih, tahun ini, saya kasih kamu jalan-jalan ke Bali gratis gitu ya. Itu kan sebenarnya bukan gimana. Cuman memang kita tahu ini akhir-akhirnya karena saking banyaknya dan makin heboh-heboh, mengganggu gitu. Kita bilang tidak boleh diposting di sosial media gitu. Tapi kalau mau membuat bikin orang semangat gitu, ayo dong kali kamu jadi Toreda. Itu kan menurut kita juga sebenarnya kan hak-hak orang gitu ya. Asal nggak beli diamond dikasih ini itu jelas-jelas pelanggaran. Tapi kalau ayo dong kalau kamu dapat Toreda saya kasih ini, itu kan challenge, Pak. Dan kalau challenge itu masih oke. Tapi kita tahu ini mungkin mulai mengganggu, ada yang mau ngasih motor lah dan lain-lain, udah over gitu ya. Nah ini yang nanti kita tertipin, kita bilang nggak boleh ada di dalam sosial media ataupun di broadcast hal seperti ini. Jadi tetap persaingannya fair gitu ya. Ya thank mungkin you, Pak. istilahnya dalam jadi bahan pemikiran kemarin. Ya, grup intern aja kali ya Pak ya. Kalau Iya, istilahnya ke sosial media kan istilahnya udah bikin grup lainnya syirik atau apa gitu ya kan istilahnya. Ayo Daimyo kasih dong. member- Daimyo kasih sesuatu dong. Nah, kan rahasia katanya Pak, nggak boleh disebar ya kan? Kita rahasia aja ya. Daimyo pelit tuh. Kasih ruko. Keluarin yang banyak. Siapa? Nggak boleh disebar di sosmed kan? Nah, udah intern aja. Jangan sampai Pak Ernest tahu ya teman-teman ya, bahaya nih. Bagi-bagi hadiah ntar hadiah tinggal samurai. Iya Pak. Rank Bushido dapat duitnya samurai nanti Pak. Gara-gara hadiah nih Pak. Aduh. Jadi istilahnya mungkin kalau kasih komplement hadiah begitu mungkin boleh-boleh aja kali ya Pak ya. Cuman istilahnya ya itu tadi jangan berlebihan, jangan share ke sosmed sampai manas-manasin grup lain juga. Kadang-kadang kayak begitu kan ada tujuan juga Pak, supaya yang lain, oh tim gue pelit nih, gini-gini nih, mendingan gue masuk ke tim sana deh gitu loh. Kadang-kadang ada impact ke situ juga sih Pak gitu loh. Ya, kita tertipin tapi manajemen sih udah ini teman-temannya kemarin udah tegur sama manajemen jangan sampai di share ke
sosmed lagi gitu loh, intern aja gitu. Oke, Ya tanya dong satu dong, Novel Boleh, atau Pak boleh. Ernest. boleh. Ya, misalkan gini, kan kita juga punya LOP ya tiap hari Rabu yang dari kantor. Tapi Iya. kayaknya ada tuh pernah saya malah dapat undangan dari teman, dia kayak di share di grup WA gitu, mengadakan seminar juga. Saya nggak tahu waktu itu apaan, cuman saya iseng masuk, ternyata kok AFC juga ujung-ujungnya, sama-sama LOP gitu, mirip-mirip tuh. Gimana tuh Pak Ernest? Masuk ke dalam sistem gitu loh sepertinya. Gimana? Sorry. Gimana? LOP. Iya. Jadi ada LOP yang dilakukan di saat kita juga sedang LOP di hari yang sama, jam yang sama gitu loh. Oh, sebenarnya nggak apa-apa Oh, sih. nggak apa-apa itu, Ci. Kan Kenapa? mereka itu bikin Zoom pribadi untuk grupnya. Iya, tapi di dalam, maksudnya di waktu yang Pas sama bentrokan dengan Zoom-nya kantor maksudnya ya. ya. Ya nggak Jadi kayak masalah sih kalau mereka merasa mereka mau handle grupnya sendiri kan nggak masalah. gitu. Nggak apa-apa sih kalau LOP gitu, nggak apa-apa sih. Justru sebenarnya itu bagus sih menurut saya. Itu kalau mau bangun tim yang bagus seperti itu, mandiri gitu kan. Kalau kadang-kadang mungkin belum bisa membangun LOP sendiri, ya ada dari kantor. Tapi kalau Anda yang bisa pimpin LOP sendiri, wah apinya lebih kuat gitu loh. Lebih bagus malah gitu. Iya. Makanya jamnya berbenturan dan nggak masalah gitu loh. Nggak masalah ya. Iya, nggak ada masalah. Oke. Gila. Ini Tapi apa aku di senang malam? sih emang di AFC, Pak. Terus terang baru kali ini saya ketemu MLM ya, yang disiplinnya sangat kuat. Disinilah saya jatuh hati sama AFC, Pak. Sebelumnya saya nangis darah loh, Pak. Manajemen nggak mau bertindak tuh, yang jual-jual di Topet, yang jual-jual di itu dulu ya di perusahaan yang lama. Terus saya nangis darah loh. Makanya dari situ saya benci sama MLM. Tapi begitu saya pelajari, wah ini beda ya, AFC beda. Di sini saya jatuh hati. Itu Cinovi yang mau saya sebut waktu kemarin tuh, reasonnya saya ada di AFC sekarang. Oke, thank you, Ci. Nah, oke, memang teman-teman ya, memang pandemi sekarang kan semakin karena apa? Pandemi ini kan berkepanjangan nih teman-teman, ya kan? Kenapa 2020 kemarin menurut saya nih teman-teman ya? 2020 kemarin kesannya wah high banget gitu kan, istilahnya omset bagus macam, karena memang orang tuh masih ada istilahnya gini loh, dari hasil 2019 ke bawahnya itu mereka masih banyak gitu kan. Jadi 2020 tuh mungkin gaya hidup masih oke, ekonomi masih belum terlalu terganggu gitu loh ya kan. Nah, kita mau bisnis juga enak. Nah, 2021 udah pasti drop. Kenapa? Karena 2020 itu 1 tahun orang nggak bisa ngapa-ngapain teman-teman. Ya kan? Perusahaan raksasa aja banyak yang bertumbangan teman-teman gitu loh. Oke, nah makanya kalau kita dari sekarang kita tidak bangkit, kita tidak mengambil peluang bisnis yang ada di depan mata kita, 2022 itu akan semakin parah teman-teman. Gitu. Makanya ini saatnya kita sudah melihat gimana AFC ini teman-teman ya. Produk kita udah nggak usah raguin, ya kan? Pasti berinovasi, selalu berinovasi karena kita di backup sama perusahaan sekelas AFC gitu loh, yang sudah tertua dan terbesar di Jepang gitu loh teman-teman. Jadi kalau masalah produk kita udah nggak usah takut, akan ada inovasi, ada produk bagus terus gitu kan. Nah, tinggal kita jalankan peluangnya ini teman-teman. Mulai dari sekarang, jangan tunggu-tunggu lagi. Kalau kita makin tunggu, tahun ke depan lagi itu akan semakin parah teman-teman kondisi ekonominya gitu loh. Justru dari sekarang kita bangun, kita bantu orang sebanyak-banyaknya dari segi kesehatan maupun ekonomi gitu loh teman-teman. Ya, nah betul sih itu. Jadi mumpung sekarang nih teman-teman, ayo join forces gitu teman-teman ya. Ayo keroyokan itu, ayo bikin Zoom sendiri, itu bagus sekali gitu. Jangan bergerak sendiri ya. Jangan sendiri lagi deh, teman-teman akan kalah gitu. Harus berkolaborasi teman-teman, harus bersatu. Bantuin, baru masuk tuh bantuin. Orang baru masuk tuh bingung mau ngapain gitu. Dia prospek salah apa itu, udah jangan dia biarin dia sendiri, bantuin gitu teman-teman. Nah, nanti dengan tim yang kuat ini itu baru Anda akan menuai di tahun 2022 teman-teman. So jangan waste peluang itu teman-teman.
Ya, sayang gitu, sayang. Ini semua orang lagi bergerak, teman-teman ya. Iya. Jangan sampai teman-teman kita, circle kita diambilin orang. Nah, tadi kan pada bilang, wah diambil grup lain dan lain-lain. Nah, ini Anda juga punya peluang untuk membangun tim yang sama hebatnya. Apa sih bedanya apa ya? Tim misalnya Doraemon lah, tim Board of Samurai, tim semut, apa bedanya gitu loh. Semua memang punya keunikannya masing-masing, tapi semua nggak ada bedanya, semua member AFC. Mereka cuma punya kehebatan tim. Nah, di sini Anda mesti bikin tim, ya. Ayolah bikin tim lagi gitu, yang masih belum punya, bikin tim. Dan tim Anda ini harus punya Zoom sendiri, harus teman-teman, nggak bisa enggak gitu ya. Ngumpul ngobrol apa nih kayak tadi, wah di Tokopedia gini, gimana solusinya? Pasti ada solusinya teman-teman. Masalah itu cuma butuh solusi aja teman-teman, nggak butuh dikomplainin teman-teman. Saya mau cerita mungkin dulu gini ya teman-teman ya, kita baru masukin pertama kali premium nano kolagen ke market Indonesia. Kita waktu itu ada saingannya produk yang katanya juga Jepang gitu, padahal bukan. Tapi terkenal sekali, ini sudah di Asia Tenggara rajanya kolagen teman-teman. Nah, kita kalau langsung dilihat gini nggak ada harapan teman-teman. Gimana mau bisa lawan orang semua udah tahu brand itu gitu loh. Dia punya uang besar itu untuk dimarketingin, sedangkan kita hanya perusahaan kecil gitu, baru mulai gitu, nggak ada yang tahu brand ini teman-teman. So gimana kita bisa melawan raksasa seperti ini? Caranya adalah kita waktu itu turun ke bawah ya, kita pelajarin dari bawah, kita masuk ke SPG kita tanya, oh kita pelajarin gini, pasti ada teman-teman. Oh ternyata seperti ini, kita mulai pelajarin strateginya, implementasiin, lalu bisa sukses teman-teman, bisa kalahin dalam 6 bulan. Itu si raksasa itu, kita bisa kalahin salesnya dalam 6 bulan. Kenapa? Karena kita pelajarin lapangan dan kita beradaptasi gitu. So kalau sekarang kita bilang wah kalah, ini tim yang sudah dibawa tim lain lah atau online lah. Tapi dibalik semua ini teman-teman, Anda tinggal mempelajari strateginya aja. Gimana sih penolakan, contoh, wah saya dapat di online lah, saya nggak jadi beli. Online bisa lebih murah loh, tapi di sini bisa ada peluangnya kamu bisa dapat ini gratis gitu. Orang kan langsung, bisa dapat gratis, coba gimana? Nah itulah teman-teman mesti pelajarin itu. Itu kan sebenarnya semua penolakan aja teman-teman, objection. Nah Kobudi Darwin kan pernah bilang, ini bisnis ini, Anda cuma kuasain aja pertanyaan yang penolakan itu. Kira-kira ada 18-20an pertanyaan yang mungkin member objection gitu. Kalau Anda kuasain ini, Anda itu nggak ada alasan Anda mau temuin itu produk lebih murah atau apa. Anda bisa jawabnya counter dan pasti mereka nggak jadi beli di sana, tapi belinya sama Anda. Nah ini Anda harus kuasain gitu. Nah gimana caranya kuasainnya? Anda coba masuk ke YouTube kita. Pernah nggak ke YouTube channel YouTube kami AFC dan pelajarin itu strategi. Contoh gini, Anda pengen jadi Bushido, Anda harus tahu caranya jadi Bushido, harus punya berapa toreda, income-nya gimana, strategi gimana, susun titiknya gimana. Ini semua ada strateginya, teman-teman. Yang baru mulai ya, Anda harus pelajarin. Contohnya Anda mau menguasai semua ini kan, Anda harus punya strategi. Selain Anda punya mimpi yang kuat, Anda yakin bahwa Anda ini bisa buat Anda. Anda harus belajar. Anda harus upgrade diri Anda gitu. Anda harus jangan males. Belajar tuh yang Kobudi Darwin ajarin gitu. Cara nyusun titiknya gimana, cara closing gimana, sistem dipelajarin gimana, cara melihat BV gimana, cara ngelihat histori transaksi. Ini semua Anda harus pelajarin dan kuasain teman-teman. Baru Anda bisa punya chance untuk sukses gitu. Jadi kalau Anda di sini masih kayak, aduh ditolak dulu nih Tokopedia, lawannya Tokopedia. Nah ini mohon maaf teman-teman, tapi menurut saya Anda harus belajar lagi teman-teman. Jangan sia-siakan, apalagi Anda udah punya timnya gitu ya. Jangan karena hal-hal seperti ini membuat Anda patah semangat, lalu Anda malah bergabung, malah Anda jualin murah juga di sana gitu, lalu Anda tersuspend. Nah teman-teman tapi pelajarin lah gimana caranya. Saya nggak tahu gimana ya, teman. Kobudi Darwin itu udah waktu itu
bikin seminar-seminar zaman dulu ya, dan itu masih ada di YouTube. Coba pelajarin teman-teman, gimana cara jawabnya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit gitu teman-teman. Penolakan seperti patennya udah expire, itu ada jawabannya teman-teman gitu. Anda nggak harus terima gitu ya. Oh ya udah expire ya, saya malah nggak tahu. Ya udah, itu berarti Anda nggak bisa closing gitu. Tapi Anda ada jawaban-jawaban yang Anda bisa, oh kalau pertanyaan begini jawabannya begini gitu. Kalau pertanyaannya begini jawabannya begini. Nah, itu Anda harus kuasai. Selalu bantu gitu ya. Again, Anda harus bantu orang-orang baru ini mesti ngapain. Mereka bingung. Waktu mereka bisa bergabung, Anda tinggalin, nggak ditemenin, mereka bingung gitu. Ya coba prospek aja gitu, bikin name list prospek. Ini nggak bisa teman-teman, harus temenin. Oke, siapa yang mau prospek? Yuk, saya bantuin prospek. Harus mentalitinya seperti ini teman-teman. So again, kalau mau sukses di tahun ini atau tahun 2022, nggak bisa main sendiri lagi teman-teman. Nggak bisa ngandalin kekuatan sendiri, jago jualan sendiri, udah nggak bisa. Harus bersama-sama ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap esensi ini, karena saya udah ngomong berkali-kali teman-teman, karena saya melihat teman-teman yang sukses di tahun ini adalah mereka yang jalannya bareng-bareng, nggak sendirian. So, kalau Anda mau sukses dan tidak tersingkir teman-teman di tahun 2022, Anda harus merapatkan barisan teman-teman ya. Lebih banyak Zoom, lebih banyak meeting, lebih banyak kebersamaan untuk membangun tim Anda. Saya yakin teman-teman, kalau Anda lakuin ini, 2022 Anda akan sukses pasti teman-teman. Gitu. Ya. Oke, teman-teman. Jadi istilahnya mulai sekarang, mulailah ngadain wadah untuk di grup kalian masing-masing teman-teman. Ajak cari upline-nya yang bisa bantu teman-teman. Oke. Kejar upline-nya sampai dapat, jangan upline-nya nolak-nolak ya udah. Udah. Kan yang mau maju kita teman-teman. Kalau kita merasa oh upline-ku nggak mau nih gini-gini, ya udah kita berhenti ya, salah kita sendiri teman-teman. Jadi kita udah menutup pintu kita sendiri, akhirnya kita gagal sendiri, nanti kita nyalain orang lain gitu teman-teman. Nah, buat yang tadi masih bingung ya teman-teman ya, saya mesti ngapain sih gitu. Nah, coba ajak upline Anda. Kalau upline Anda nggak support, ajak upline-nya lagi. Bahkan Novi pun bisa diajak gitu ya, dibantuin dong, saya mau bangun tim gitu, bangun tim ini nih gitu, gimana caranya? Novi mungkin bisa bantu gitu loh. Nah, tadi yang buat bingung teman-teman ya, saya mesti ngapain sih? Nah, again teman-teman yang bingung mesti ngapain, Anda belajar dulu. YouTube kita kan masih ada, pelajarin itu Budi Darwin tentang rejection, tentang bagaimana membangun income 100 juta, itu tuh Anda harus kuasain gitu. Contoh, Anda mau menawarkan peluang bisnis. Nah, Anda kan nggak bisa, oh bonusnya, upline saya bonusnya segini loh. Nah, tapi Anda bahannya habis, nggak ada lagi. Nah, Anda harus tonton itu video yang Budi Darwin, gimana cara mendapatkan 100 juta dalam berapa bulan gitu. Nah, itu Anda pelajarin, dengerin aja teman-teman sambil tiduran gitu ya. Dengerin, lama-lama Anda menguasai gitu. Dan kalau sudah menguasai, gampang gitu. Semuanya akan menjadi gampang gitu. Tapi Anda harus investasi waktu untuk mendengarkan teman-teman, belajar. So, yang masih bingung, apa sih, ngomong apa sih, ini sistem dan lain-lain, YouTube kita masih ada teman-teman, buka aja. Ada video-video yang dulu training-training Budi Darwin yang menurut saya sangat berharga sekali ya. Itu Anda tinggal pelajarin aja teman-teman. So, do that, and saya yakin pasti 2022 Anda akan menjadi salah satu achiever ranking di AFC. Amin. Oke. Iya, sekarang teman-teman di wadah di YouTube itu banyak sekali teman-teman. Apa yang mau kita cari itu selalu ada teman-teman. Mau LOP-nya kah, mau trainingnya kah, ya kan? Mau dengar Pak Ernest ngomong juga banyak di YouTube teman-teman. Tinggal kita mau cari testimoni, banyak sekali di YouTube teman-teman. Jadi istilahnya tinggal mau cari apa, mau apa enggaknya aja teman-teman. Kadang-kadang kebanyakan orang malas kan. Nah, kalau kita tidak menguasai, tidak tahu banyak, nah kita mau cerita ke orang lain itu juga susah teman-teman, istilahnya kan pas ketemu orang lain kita mau cerita tapi kita sendiri tidak mendalami, nggak jelas gitu loh. Nah, akhirnya itu terjadi penolakan teman-teman. Tapi kalau kita udah menguasai, udah tahu, ya kan? Mungkin challenge saya ya, yang sudah ini ada apa sih tim-timnya yang ada,
tadi Elevate ya, ada Diamond Dash, ada Red Ants, apa ini ya teman-teman ya. Coba Ada saya Diamond, challenge ada kalian, Shinobi. ya, Shinobi. Nah ini minggu depan kalian coba bikin LOP sendiri. Nggak usah lama-lama teman-teman. Kadang-kadang kalau lama-lama nggak ada bahan juga bosan. Akhirnya Anda nggak mau lagi. Cukup setengah jam atau 1 jam maksimum. Tapi padat gitu. Mungkin bahas apa? Bahas apalah yang mau dibahas yang kira-kira menarik. Tapi challenge saya ke kalian adalah 1 kali seminggu ada Zoom tim kalian sendiri. Nah, mungkin bisa diisi oleh Niko tuh orang yang paling komit menurut saya, bisa minta bantuan Niko gitu. Hubungi Niko, Nik tolong isi Zoom saya gitu. Tentang apa yang tim Anda butuhkan, kan Anda yang tahu. Contoh di sini tadi tim saya lemes karena terganggu oleh Tokopedia. Panggil Niko, bilang, Nik gimana Nik, tim kita gini, gimana caranya supaya bisa melewati semua ini gitu. Toh masih ada teman-teman tim yang jalan kuat tanpa terganggu dengan Tokopedia itu banyak teman-teman. Achiever Toreda lebih dari 2 kali lipat. Achiever Ronin lebih dari 2 kali lipat di tahun ini. So masih banyak sekali orang-orang yang sukses gitu. Nah, boleh belajar dari mereka teman-teman. So challenge saya buat yang sudah ada nama tim, kalian segera bikin LOP sendiri. Ajak seseorang yang upline Anda lah ya, Ko Budi Darwin kah, Novi kah, Koginoli kah gitu ya, tentang apa yang kalian mau bahas yang paling dibutuhkan oleh tim kalian itu apa. Contoh, tim saya ini misalnya tim saya tim OMA gitu ya, tim OMA ini semua gaptek ya, kalau gitu ajaklah yang ahlinya gitu tentang sistem gitu, siapa yang bisa yang ini Ya, nanti opa-opa gitu Pak. ya, Novi akan merekomendasi siapa yang kira-kira bisa menghandle ini gitu, belajar ini gitu. Udah belajar aja tentang, makanya yang penting kalian mengadakan Zoom dan membahas apa kendala-kendala gitu. Lalu apa yang bisa jangan gini, jangan ngumpul di Zoom lalu cerita hal yang negatif semua, lalu wih ya memang nih gitu, wah Tokopedia memang mengganggu, lalu semua ditutup dengan akhirnya adalah kesimpulannya Tokopedia mengganggu bisnis. Ya udah teman-teman, sampai ketemu. Itu kan nggak berguna Zoom-nya gitu. Tapi Anda bilang, oke, kita punya masalah nih, masalahnya adalah Tokopedia mengganggu kinerja kita. Apa yang harus kita lakukan? Yuk kita hadirkan Pak Niko. Pak, gimana Pak kalau ada orang begini? Nah, strateginya gini. Yang seperti itu kira-kira. Jadi teman-teman, setelah Zoom ada solusi teman-teman. Ada hal yang bisa diimplementasi. Ini yang paling penting teman-teman. So challenge saya yang sudah punya nama grup, minggu depan harus ada Zoom sendiri ya teman-teman. Mau 5 orang, mau berapa orang, terserah. Yang penting beberapa ada. di sini sih udah ada yang rutin tiap minggu Pak. Nah, tinggal yang lain-lainnya tinggal mulai boleh bikin gitu loh. Boleh undang siapa aja, boleh undang saya, undang Kogino. Kalau upline-nya nggak mau melakukan, mulai kita aja teman-teman. Jangan nunggu gitu loh. Upline saya nggak mau, ya repot ya. Kitanya teman-teman mulai. Upline-nya nggak mau ya sudah. Upline-nya mau konsen di mana terserah. Kita kan nggak perlu ngikutin ke negatifan upline atau apa gitu loh. Betul, Ya kan? betul, Nah, betul, udah. betul. Pokoknya kesuksesan kan tergantung dari mulai diri kita teman-teman. Kita yang mulai upline nggak mau jalanin, cari lagi atasnya gitu loh teman-teman. Ya kan? Yang penting kitanya mau apa enggak. Ya, kan? Jangan berpikir ya. Kesuksesan itu bisa didapat oleh orang yang haus teman-teman ya. Haus, kalau kalian haus kesuksesan, kalian mau sesulit apapun pasti akan kalian terabas gitu. Tapi kalau kalian kayak ya udahlah, coba-coba lah, nggak berhasil, itu sudah susah gitu ya. Ya. Itu oke teman-teman. Jadi istilahnya nggak usah takut, oh saya masih kecil nih, nggak enak manggil Pak Niko, nggak enak manggil Pak Ernest, nggak enak manggil Pak Budi Darwin gitu kan. Nggak perlu mikirin begitu teman-teman. Saya juga dulu ada di posisi sama kayak kalian, memulai teman-teman itu Pak Ernest saya kejar-kejar terus. Pak kumpul yuk Pak dengan tim saya, karena kan waktu itu offline ya teman-temannya. Saya kejar-kejar terus tuh Pak Ernest teman-teman. Nah, karena waktu itu kan Ko Budi di luar kota ya kan. Tanya di mana, Surabaya, Medan, ya kan Palembang, ya udah saya kejar yang ada. Pak Ernest ada, ya udah kejar Pak Ernest dulu. Pak kumpul dong Pak dengan tim saya, ya udah gitu aja. Kalau saya malu-malu ya mungkin saya hari ini nggak daimyo, nggak tembus itu ke depannya gitu teman-teman. Oke. Nah oke, masih ada pertanyaan untuk Pak Ernest teman-teman? Cek dulu nih.
Oke. Oke. Pak Ernest, doakan saya akhir tahun 2021 saya bisa melunasi hutang dari hasil bisnis AFC. Amin, Bu Agnes. Pasti bisa, amin. Ya, kita Pasti bisa, bantu Bu amin. Agnes ya. Teman-teman, ingat teman-teman ya tadi yang terutama yang mau hutangnya lunas, teman-teman. Kalau Anda ada kebutuhan, kadang-kadang justru orang-orang seperti Anda yang hidupnya bisa berubah karena Anda kejepit, teman-teman. So, di bisnis ini yang sukses adalah orang-orang yang kejepit biasanya, teman-teman ya. Kejepit kenapa? Karena Anda sudah ada sangat di bottom. Jadi nggak ada cara lain, Anda akan fight, teman-teman. So, yang penting Anda yakin aja sudah banyak sekali orang-orang di sini yang hidupnya terjepit, banyak hutang dan lain-lain. Dan mereka hidupnya bisa berubah gitu, mereka bisa jadi miliuner. So saya yakin kalau Anda terus lakuin itu, Anda haus belajar tentang gimana art ini semua adalah seni ya teman-teman ya, seni daripada mengclosing, seni daripada penolakan, seni daripada berhubungan dengan orang-orang. Kalau Anda lama-lama terus ngelakuin ini dan Anda akhirnya jadi expert, teman-teman, gitu ya. So saya yakin banget Anda pasti akan lunas semua hutangnya. Amin. Oke, Pak Ernest, di Bali sampai kapan? Nah, tuh Pak. Nah, di Bali. Di Bali ada ini nih Pak, ada timnya Blue Diamond sama tim 08 nih Pak. Iya. Main dong ke ini. Saya kadang-kadang nggak ini sih, maksudnya saya di sini lagi tinggal sama beberapa orang tua saya gitu ya, ada mama, ada mertua. Jadi kadang-kadang memang saya belum kayak ketemu itu kadang-kadang cuma bisa sebentar terus pergi gitu ya teman-teman, nggak bisa ngobrol-ngobrol lama gitu karena kalau saya ngobrol terus lama itu saya mesti karantina sendiri itu teman-teman. Jadi agak sulit karena ya gitulah, mudah-mudahan mengerti ya. Karena ada orang tua yang tinggal di satu rumah, teman-teman. Ya, mungkin kalau sering ke SGCC itu bisa ketemu Pak Ernest ya, teman-teman ya. Jadi boleh arahin orang ke situ juga, karena tempatnya itu kan outdoor tuh. Jadi enak juga sih gitu. Kalau di Bali tuh enak, offline tuh masih bisa berjalan ya, karena banyak outdoor gitu loh. Beda dengan Jakarta. Sering-sering main ke markas kita, bawa prospektus itu, closing ini apa sih itu pasti closing lah kalau udah ini kantornya AFC, orang akan gila ya kantor AFC keren banget ya. Itu udah pasti ya 60% pasti mereka akan terpesona dan kemungkinan besar closing gitu. Kalau di Bali. Betul. Ibu Sinsan atau Bapak Sinsan ya, enak banget punya upline yang humble. Upline-nya nggak humble ya Bu, diketok aja Bu. Ini dari ya, ini 15 menit lagi saya ada lagi. Mungkin pertanyaan terakhir, habis itu saya pamit ya. Ya, oke. Mungkin ini Pak, nih ada pertanyaan malam Pak Ernest bisa diinfokan perihal penjualan AFC di Indonesia. Waduh, ini mesti data nih Pak Ernest, buka data nih, nggak tahu nih Pak Ernest pegang nggak? Gimana? Info perihal penjualan di AFC di tahun 2019 berapa gitu, 2020 berapa, 2021 berapa? Ini mungkin Pak Ernest mesti buka data kali ya Pak? Wah, itu tukang pajak ya. Oke lah, pokoknya gede ya. Kita susah lah ngapain juga itu. Tapi yang penting gini teman-teman, tahun 2020 itu kita bisa dibilang adalah top 3 MLM di Indonesia ya teman-teman ya. Saya nggak bilang urutannya berapa, pokoknya kita top 3 ya teman-teman. Dan dua ini itu perusahaan multinasional yang super besar teman-teman. So kita ada di sana teman-teman ya. Kita top 3 MLM di Indonesia. 2 MLM lainnya adalah 2 MLM yang sudah tua dan multinasional, alias MLM dari luar negeri. Gitu. Jadi sebesar itulah kita. Gitu. Oke, teman-teman, karena Pak Ernest sudah ada keperluan, mungkin kita akhiri dulu. Kita foto bersama dulu ya. Oke, kenang-kenangan dengan Pak Ernest. Walaupun belum bertemu langsung ya, nanti kan ke depan udah tahu nih. Oke, dibuka kameranya teman-teman yang ngumpet, biar kelihatan yang cantik, yang ganteng. Oke, udah siap semua? Saya mulai dari slide pertama ya, ada 4 slide nih. Oke, sebentar. Siap-siap, 1,
2, 3, konnichiwa. Sebentar, saya save dulu ya. Bentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save. Oh ya, sembari saya saving, saya lupa ya, nanti kita ada dot price. Tapi nanti saya seperti biasa saya pakai rolling aja ya, pakai spin itu ya. Oke, buat menghemat waktu juga. Nah, ini slide ketiga, sebentar. 1, 2, 3. Oke, sebentar saya save lagi. Oke. Satu lagi terakhir. 1, 2, 3. Konnichiwa. Oke, sebentar saya save lagi terakhir. Oke, Pak Ernest mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman di sini. Oke, yang terakhir ya Penutupan, Pak. teman-teman. Thank you udah ajak saya di Zoom, teman-teman. Kita di manajemen fokus kita adalah bikin Anda hidupnya berubah di sini ya teman-teman. Kalau Anda pernah mengalami kesuksesan di sini, pernah dapat income besar, terus tiba-tiba ada perubahan seperti ini, itu semua normal teman-teman. Yang penting Anda jangan menyerah ya. Kadang-kadang ya kan seperti stok lah ya, stok market ada up ada down ya teman-teman ya, nggak semuanya terus up gitu. Nah cuman Anda di sini bisa berubah, belajar dari orang-orang yang lain teman-teman. Jangan menyerah, yang penting teman-teman ya. Kalau yang lain bisa, Anda juga pasti bisa, apalagi Anda yang sudah punya tim besar gitu ya. Terus ada kendala-kendala seperti ada di online murah lah dan lain-lain, itu sebenarnya bukan alasan teman-teman ya, mungkin berpengaruh, tapi Anda bisa belajar teman-teman apa sih itu rejection. Jadi jangan kadang karena hal-hal kecil seperti ini Anda lalu mengubur impian kalian, itu menyedihkan sekali itu teman-teman. Apalagi buat Anda yang pernah achieve teman-teman, contoh Anda pernah Toreda kah, pernah Ronin kah gitu. Anda sudah sejauh itu teman-teman kerja keras Anda. Masa Anda gara-gara ya tahun ini berubah dikit, lebih susah, lebih challenging, Anda lalu udahlah susah gitu, Ya. lalu Anda berhenti. Jangan gitu teman-teman, sayang teman-teman. Yang baru bergabung, welcome to the club. Di sini Anda ada di tim yang menurut saya tim yang oke banget gitu. Ada daimyo-nya, ada shogunnya gitu, upline Anda double bushido, so Anda ada di tim yang tepat gitu. Nggak usah banding-bandingin dengan tim lain, nggak usah terlalu panik dengan yang lain, ada promo ini, promo itu, teman-teman. Perubahan lewat diri Anda gitu. Anda bisa melakukan perubahan gitu teman-teman ya. Dan ini nggak berarti Anda bergabung di tim lain. Contoh, saya di sini nggak terlalu disupport, saya mau gabung di sana. Belum tentu teman-teman di sana juga sama lebih baik teman-teman. Bahkan bisa jadi lebih buruk teman-teman. So perubahan itu ada di tangan Anda. Anda bilang ke diri Anda sendiri, kesuksesan itu ada di saya. Saya yang bisa mengubah situasi. Jadi nggak ada hubungan dengan upline, nggak ada hubungan dengan siapa-siapa, itu semua adalah di Anda, teman-teman, kuncinya. Jadi kalau upline Anda nggak support, bisa Anda bilang ke diri Anda, saya akan buktikan bahwa saya pasti bisa mengubah hidup saya dan tim yang ada di bawah saya. Udah, upline mah nantilah gitu ya. Kalau upline tidak support, ada di atasnya ada upline lagi, itu bisa cari lagi siapa gitu. Dan kita di sini bukan cuma tergantung ke satu upline, crossline pun bisa bantu teman-teman. So jangan menyerah teman-teman ya, yang bisa kejar ranking yang belum bisa tahun depan teman-teman, bikin komitmen pribadi bahwa tahun 2020 saya akan menjadi Ronin kah, samurai kah, dan jadikan ini misi pribadi Anda, hidup Anda sukses di sini teman-teman ya. Saya pasti sukses, itu perkatakan terus teman-teman ya. Anda lihat nanti siapa aja yang chief di tahun 2021, lalu Anda coba lihat background-nya apa sih, pasti nggak jauh-jauh dari teman-teman semua sekarang itu. Kalau mereka bisa, kalian juga pasti bisa. Itu aja dari saya, yang penting terus berharap teman-teman ya, jangan menyerah. Itu aja sih dari saya, Anda pasti akan hidupnya berubah. Thank you semua. God bless you. Thank you, Pak Ernest. Thank you Pak Ernest atas sharingnya hari ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua ya.
Terima kasih juga teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Sampai ketemu hari Senin. Ya. Dah. Terima kasih semuanya. Terima kasih.